di malam hari ini, dipersilakan bagi yang tidak terkendala, dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan mematikan mikrofonnya. Gitu. Oke, iya saya lagi untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan menulis cerita anak hari ini, dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan menggunakan background yang sudah disediakan oleh panitia apabila tidak terkendala. Dan jangan lupa untuk mematikan mikrofonnya selama acara pelatihan berlangsung. Baik. Oke, mungkin bisa saya mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain hadir di Zoom meeting ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh peserta yang luar biasa antusiasmenya, yang kalau dilihat nih di partisipan ada hampir 340 lebih peserta yang hadir untuk bergabung di acara di malam hari ini tentunya, yakni acara pelatihan menulis cerita anak yang diselenggarakan oleh FIP Publishing. Nah, sebelumnya nih, tak kenal maka tak sayang dong. Dari tadi ini siapa sih yang sebenarnya jadi tadi ngomong gitu ya. Perkenalkan, nama saya Resta Mardiana. Malam ini saya menjadi MC sekaligus moderator di acara pelatihan menulis cerita anak bersama narasumber kita Ibu Dian Onassis. Oke, sebelumnya nih kita sapa-sapa dulu nih peserta pelatihan malam ini. Bagaimana kabar teman-teman? Baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik ya. Baik, Kak. Alhamdulillah. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, karena sekarang ini masih ada di masa transisi yang pandemi yang masih cukup berlangsung, yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, tapi semoga dengan kita senantiasa tetap jaga kesehatan, kita tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, termasuk ikut mengikuti acara pelatihan menulis cerita anak di malam hari ini yang akan menambah produktivitas kita tentunya. Nah, langsung saja nih, sebelum kita masuk ke acara ini, saya akan bacakan terlebih dahulu nih rundown acara untuk malam hari ini. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari panitia. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi pelatihan oleh narasumber. Acara yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab. Acara yang kelima adalah foto bersama, dan acara yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dan menyesuaikan untuk yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next langsung nih kita akan masuk ke sambutan dari panitia. Nah, berhubung acara di malam hari ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh SIP Publishing, dan perlu diketahui SIP Publishing ini merupakan publisher yang ada di Purwokerto yang didirikan oleh Bapak Indra Gunawan. Beliau merupakan novelis, penulis novel, cerpen, puisi yang telah terbit di berbagai tempat maupun di berbagai buku, dan beberapa cerpen itu juga telah dimuat di berbagai surat kabar. Beliau ini merupakan lulusan dari universitas terbaik, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dan selain menulis, Pak Indra ini juga senang bermusik tentunya. Terbukti ketika tahun 2013 beliau berhasil merilis single pertamanya, album pertamanya yang bertajuk Rencanaku, yang dirilis tahun 2020. Dan selain menjadi owner dari SIP Publishing, Pak Indra ini atau yang dikenal dengan nama pena Indra Devandra ini merupakan seorang tenaga ahli di Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Tertinggal. Selain menjadi seorang owner di SIP Publishing dengan karyawan yang cukup banyak, ternyata Pak Indra ini juga masih tetap aktif untuk menulis, teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita sambut bersama-sama di platform Zoom Meeting ini. Selamat malam, Pak Indra.
Selamat malam Mbak Resta. Oke, gimana nih Pak kabarnya malam hari ini? Akhirnya acara malam hari ini juga terselenggarakan gitu. Ya, Alhamdulillah ini senang dan bangga sekali nih. Yang daftar ada 640 lebih. Ya. Ini Iya, suatu kebanggaan betul. bagi kami. Iya, semoga acara ini tuh akan berlangsung dengan baik sampai di akhir acara gitu ya Pak. Silakan Pak untuk menyampaikan sedikit sambutan dari perwakilan dari panitia. Oke, terima kasih Mbak Resta Mardiana. Ini kemarin Mbak Resta juga menjadi moderator di salah satu acara yang diikuti. Narasumbernya ada Pak Menteri Erick Thohir ya kemarin ya. Ini luar biasa sekali Mbak Resta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa terdengar jelas ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan mohon nanti bisa dimatikan dulu ininya mikrofonnya ya, biar nanti kita bisa mengikuti dengan baik acara pada malam hari ini. Yang kami hormati narasumber ya, Mbak Dian Onasis, ini penulis yang cukup berpengalaman dan karyanya sudah banyak, dan pada malam hari ini akan berbagi ilmu dengan kita semua ya. Ini sebuah kesempatan yang baik bagi kita. Semoga teman-teman nanti bisa menyerap ya, mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dian Onasis nanti. Yang kami hormati moderator dan juga seluruh peserta ya, seluruh peserta pelatihan menulis cermat ya pada malam hari ini, dan juga kepada Mbak Indiana ya, admin atau narahubung. Ini yang kemarin mungkin sangat bekerja keras ya, Mbak Indiana. Terima kasih telah melayani ya pertanyaan-pertanyaan, kemudian para pendaftar itu kemarin banyak yang mungkin sering chat. Ini saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan acara ini ya dengan peserta yang luar biasa. Ini kalau di data Google Form yang kemarin teman-teman isi itu sudah ada 640 lebih. Namun yang sudah masuk di Zoom ini baru 381 ya, ini beberapa ada yang mungkin nyusul dan semoga nanti bisa ikut semua. Nah, acara ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan si publishing di bulan bahasa ini. Jadi pada hari ini ada acara pelatihan menulis cerita anak, kemudian nanti hari Minggu ada pelatihan menulis puisi, dan juga minggu paginya pelatihan menulis cerpen, dan juga ada lomba baca puisi, hadiah total 2 juta. Ada juga maca kreatif ya, maca kreatif Jemblung. Ini untuk khusus yang berada di wilayah Banyumas karena memang hadiahnya diberikan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyumas, dan juga ada beberapa acara lain termasuk nanti dengan Duta Bahasa Indonesia di Golagong kami juga mengadakan pelatihan juga di tanggal 30 Oktober. Kemarin juga sudah terselenggara pelatihan menulis geguritan, yaitu puisi berbahasa Jawa. Pesertanya ada 240-an. Dan juga di bulan ini juga sudah diselenggarakan juga 1001 guru menulis puisi. Ya, 1001 guru Banyumas menulis puisi. Jadi khusus guru-guru di Banyumas alhamdulillah sudah selesai. Nah, semoga malam hari ini teman-teman bisa mendapatkan pencerahan, ilmu-ilmu baru dan juga kenalan baru mungkin. Dan saya harapkan nanti bisa diikuti secara sampai selesai. Kemudian teman-teman setelah ini bisa menulis. Yang jelas nanti setelah acara Zoom selesai nanti akan kami berikan ketentuan menulis, kemudian nanti bagaimana kurasinya nanti akan dijelaskan di grup WA ya. Jadi nanti yang sudah masuk di grup WA setelah selesainya jangan keluar dulu karena nanti sertifikat yang diberikan itu juga 32 jam pelajaran, artinya hari ini 2 jam kemudian ada praktek menulis.
Nah, berarti apa? Yang tidak menulis berarti tidak mendapatkan sertifikatnya ya, karena praktek menulis adalah bagian dari pelatihan ini. Nah, pada malam hari sudah 400 kurang 2 ya, kurang 2 ini alhamdulillah yang sudah masuk di Zoom. Dan semoga nanti karya dari teman-teman ini bisa keren-keren semua, dan nanti ada reward dari kami bagi 3 yang terbaik, dan nanti ada yang lolos kurasi akan dibukukan. Ya, berapa yang lolos kurasi ya tentunya yang memenuhi syarat ya. Kalau misalnya memenuhi syarat semua, tentunya akan bisa lolos semua ya. Tetapi memang nanti teman-teman harus mencermati materinya, kemudian nanti mengikuti ketentuan penulisan, syarat-syarat penulisan yang akan dibagikan, di-share lewat grup WA. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan ini. Semoga lancar ya, sinyalnya lancar semua, dan teman-teman nanti bisa menikmati malam hari ini dengan bahagia gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada salah kata, kami mohon maaf juga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Mbak Resta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas sambutannya dan sekaligus membuka acara di malam hari ini tentunya. Dan setelah tadi kita sedikit mendengarkan dari Pak Indra, ternyata acara di malam hari ini luar biasa ya, yang merupakan rangkaian acara dari bulan bahasa tentunya. Dan semoga di malam hari ini kita akan mencetak banyak generasi-generasi baru yang akan menjadi penulis-penulis cilik maupun menjadi penulis-penulis lainnya yang juga akan menambah nilai produktivitas kita di masa pandemi ini. Karena kita tahu ya, di masa pandemi itu kadang orang tuh bingung mau ngapain gitu kan. Nah, mungkin salah satu caranya kita untuk tetap bisa mengupgrade diri, untuk meningkatkan skill kita dengan cara, salah satunya dengan cara menulis. Dan di malam hari ini difasilitasilah oleh FIT Publishing dengan adanya pelatihan menulis cerita anak yang tentunya dihadiri oleh narasumber yang juga kompeten di bidangnya, yang nggak kalah keren tentunya. Dan untuk narasumber di malam hari ini tentunya merupakan narasumber yang sudah mencetak banyak karya. Dan saya juga sempat bingung kenapa narasumber kita yang malam hari ini itu spesial. Karena beliau ini sudah mencetak banyak karya, namun karyanya itu merupakan karya cerita anak. Mungkin nanti kita bisa sedikit tanya lebih lanjut ya sebelum kita masuk ke acara pelatihannya. Dan sebelum kita masuk juga, kita kenalkan terlebih dahulu nih narasumber kita di malam hari ini. Mungkin akan saya tampilkan terlebih dahulu profilnya. Oke, sebentar. Oke. Sebentar ya. Nah, sudah tertampang ya di screen kita bersama-sama. Yakni kita dulu nih sebelumnya. Selamat malam, Ibu Dian Onasih. Selamat malam, Mbak Resta. Oke, akhirnya ya Bu, kita bisa ketemu di platform Zoom ini, walaupun kita belum bisa bertemu secara fisikal gitu ya. Namun di malam hari ini luar biasa, kita bisa bertemu dengan hampir 400 lebih peserta yang akan mengikuti acara di malam hari ini. Tentunya itu sangat luar biasa nih antusiasmenya gitu kan. Oke, sebelumnya mungkin saya boleh sedikit akan mereview sedikit ya Bu tentang Ibu dulu nih. Oke, jadi pembicara kita malam hari ini atau narasumber kita malam hari ini merupakan Ibu Dian Onasih. Itu merupakan nama penanya, dan bisa dilihat di screen untuk riwayat pekerjaan. Beliau merupakan penulis paruh waktu atau part-time, seorang penulis yang sudah membukukan berbagai macam buku sampai sekarang. Selain itu juga beliau merupakan mentor menulis dan pernah menjadi World Admin Bank Danamon dan juga dosen Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, untuk judul buku yang pernah diterbitkan oleh Ibu Dian Onasih ini banyak sekali, dan yang terakhir kalau kita lihat di screen bersama-sama, ada buku Dongeng Alamiah
di PT Profesi Mandiri Pratama. Ada buku Keren Berinternet, Tiga Ananda. Dan banyak sekali buku yang telah diterbitkan oleh Bu Dian ini dari sejak tahun 2011. Dan selain menulis cerita anak, Bu Dian Aris ini juga seorang penulis yang juga menulis kisah inspirasi dan cerita pendek dalam kurang lebih 35-an buku. Dan tentunya selain aktif sebagai seorang penulis, dia juga pernah mendapatkan berbagai macam penghargaan yang tidak kalah keren. Di tahun 2021 ini aja sudah ada 2 penghargaan atau reward. Di antaranya sebagai pemenang kedua menulis novel anak dari event Maharadi Publisher dan naskah novel anak terbaik ini event Nahwa Publisher, dan juga banyak sekali reward yang pernah diraih oleh Ibu Dian Alasis ini. Selain itu, selain mendapatkan berbagai penghargaan di berbagai event dan kejuaraan, pengalaman lainnya di bidang kepenulisan juga tak kalah keren. Selain aktif menulis, beliau juga merupakan seorang mentor, menulis cerita anak, novel anak, dan kisah inspirasi semenjak tahun 2015 sampai sekarang. Berarti emang passion gitu ya, di bidang kepenulisan. Benar. Iya, oke, mungkin langsung aja nih teman-teman udah nggak sabar gitu, bakal cari sama Ibu. Gitu. Oke, mari kita sambut bersama Ibu Dian Alasis. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Resta, terima kasih Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita semua malam ini diridhoi Allah, dirahmati Allah untuk bergabung bersama-sama di acara yang keren banget. Saya cukup tersanjung sebetulnya diminta Mas Indra menjadi bagian dari rangkaian acara bulan bahasa ini ya, apalagi partisipannya alhamdulillah ratusan. Saya sempat deg-degan juga karena biasanya paling kencang saya 300 itu udah maksimal ya, alhamdulillah banyak pesertanya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sharing bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini sebagian saya ada yang kenal, mudah-mudahan bisa merefresh materi yang sudah mungkin teman-teman pernah pelajari sebelumnya. Juga buat teman-teman yang baru mencoba menulis di dunia cerita anak, mudah-mudahan bisa menjadi materi tambahan, karena nanti ada audisi dari SIP Publishing juga. Nah, saya insya Allah mau coba fokus beberapa bagian dari yang akan dijadikan penilaian dari pihak penerbit. Saya akan coba fokus ke materi itu. Kemudian ada juga beberapa anak-anak saya lihat, jadi mudah-mudahan dibolehkan orang tuanya tidur larut. Ini bakalan sampai jam 10 jangan-jangan ya, karena nanti akan tanya jawab segala macam. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mau hadir, yang berkenan ikut kegiatan ini. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah ya. Sudah, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sebetulnya materinya kalau mau nulis cerita untuk anak tuh banyak banget ya teman-teman sekalian. Cuma karena memang fokus dari SIP Publishing adalah menulis cerita pendek untuk anak, jadi fokus saya malam ini mencoba sharing ke teman-teman pengalaman saya selama ini terkait menulis cerita pendek untuk anak. Jadi, apa sih cerita anak itu? Nah, itu dulu deh pertanyaan pertamanya. Jadi, kalau memang kita mau menulis cerita anak, kita harus tahu dulu apa sih yang perlu kita tahu, konsep apa yang ada di sebuah cerita anak, atau unsur apa sih yang perlu kita ketahui untuk tidak salah dalam menuliskan sebuah cerita. Karena banyak sekali cerita-cerita anak yang sebetulnya ternyata tidak pantas dibaca oleh anak-anak misalnya. Nah, ini ada syaratnya ternyata. Coba kita lihat ya, secara garis besar, unsur cerita anak itu antara lain 1,
ditulis di ranah fiksi, non-fiksi, dan puisi. Jadi ini secara basic atau sastra anak, yang namanya cerita anak itu adanya di ranah fiksi, itu kebalik ya, fiksi harusnya saya tulis fiksi, sorry maaf, fiksi, non-fiksi, dan puisi. Insya Allah nanti fokus penjelasan saya ada di ranah fiksi, artinya ranah yang bergerak di imajinasi, tetap menggunakan data, tapi didasarkan pada ide yang berdasarkan imajinasi penulis. Nah, unsur cerita anak yang kedua ini yang menjadi pembeda dengan genre bacaan yang lain, bahwa buku cerita anak ditujukan untuk pembaca anak. Meskipun sebagian penulis lain atau penulis luar bilang cerita anak yang baik tidak sekedar disukai oleh pembaca anak, tapi juga dinikmati oleh pembaca dewasa. Ini benar juga, karena saya sampai sekarang udah tua begini pun masih suka baca-baca cerita anak yang menarik, karena bisa saya filter untuk saya bagikan lagi ke teman-teman atau ke anak saya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, cerita anak ini ditulis oleh orang dewasa. Umumnya hampir sebagian besar penulis cerita anak adalah orang dewasa. Oh, apakah tidak boleh anak-anak? Boleh, anak-anak boleh, tapi harus didampingin oleh orang dewasa. Kenapa? Karena sebetulnya tujuan menulis cerita anak ini kan selain menghibur adalah memberi nilai atau pendidikan moral pada si pembaca. Nah, aspek inilah yang harus didampingi untuk anak-anak. Jadi memang anak-anak sendiri boleh menulis cerita anak, tapi tetap harus didampingi oleh orang tua, didampingi oleh editor, didampingi oleh mentor. Jadi harus ada orang dewasa yang mendampingi si anak-anak tadi. Karena selain ditulis oleh orang dewasa dan anak, juga harus disesuaikan dengan perkembangan emosi dan intelektual target pembaca. Karena teman-teman perlu tahu, cerita anak itu kan ada yang mulai dari untuk bayi, balita, anak-anak, kemudian young adult atau orang menjelang anak-anak menjelang remaja. Nah, maaf boleh dimatiin nggak mic-nya, di mute. Nah, kalau disesuaikan dengan perkembangan emosi dan intelektual target pembaca, artinya si penulis sendiri harus paham nih, saya lagi nulis buat pembaca target pembaca anak yang mana. Nah, kayaknya kalau kita kembalikan pada kurasi dari SIP Publishing, kemungkinan target pembacanya adalah anak sekolah dasar. Jadi mulai dari usia 7 hingga 11 atau 12 tahun. Nah, kalau target pembacanya ini adalah berarti pembaca awal. Mereka yang sudah terbiasa membaca kalimat-kalimat yang cukup panjang. Ya. Makanya nggak bisa anak kecil sendirian nulis cerita anak. Harus didampingi oleh orang tua. Jadi kalau sekarang ada teman-teman atau anak-anak atau adik-adik yang mengikuti materi ini, ibunya suruh duduk sebelahnya juga, ya, ikutan nyatet, ikutan dengerin, supaya nanti pas anaknya nulis cerita ini bisa paham bahwa nulis cerita anak tuh harus seperti ini. Nah, tujuan selain memberi nilai dan pendidikan moral tentu saja menghibur. Jadi makanya ada yang model pakai bergambar, ada yang gambar dan ilustrasi dan teks sama banyaknya, atau seperti novel yang ceritanya menarik untuk dibaca tanpa perlu harus ada gambar. Itu kira-kira unsur cerita anak yang wajib ada dalam sebuah naskah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan cerita pendek? Nah, kalau cerita pendek ini unsurnya sama seperti tadi, unsur cerita anak tadi sama persis. Bedanya di mana sih? Bedanya adalah di jumlah kata. Ya, bedanya jumlah kata. Jadi tidak terlalu banyak, tidak pula terlalu sedikit. Dalam pictorial book misalnya, ada yang wordless, buku yang tidak ada kalimatnya, tidak ada teks sama sekali, hanya gambar. Nah, kita nggak bicara itu nanti. Kita juga tidak bicara tentang buku novel atau chapter book yang 15-20.000 kata. Kita tidak bicara itu. Tapi kita akan bicara jumlah kata yang sering digunakan di media massa atau di beberapa kumpulan cerita pendek atau yang dikurasi oleh nanti SIP Publishing. Mungkin ya si Publishing akan menentukan jumlah katanya. Nah, ini. Jadi tentang jumlah kata, batasannya itu bisa 50 kata hingga 1000 kata. Kalau kita targetnya majalah Bobo misalnya, majalah Bobo itu 350 sampai 700 kata. Bisa sih sampai 1000 kata, tapi biasanya ilustrasinya akan sedikit. Tapi kalau misalnya 700 kata, 350 kata, ilustrasinya akan lebih menarik. Nah, jadi memang tergantung jumlah katanya tergantung media mana yang mau dituju. Nah, dalam hal ini SIP nanti insya Allah akan harus menetapkan jumlah katanya berapa, minimal berapa, maksimal berapa, supaya tahu
bagaimana nanti mengolah naskahnya sendiri. Karena minimnya jumlah kata, penulis juga harus memahami bahwa ada hal-hal yang memang harus ditonjolkan dari awal, harus ada hal-hal tertentu yang jelas konfliknya, solusinya, dan endingnya itu harus kelihatan banget karena memang jumlah kata yang minim. Jadi jangan bedakan dengan misalnya cerpen 2.000, 3.000 kata. Nah, kalau memang cuma cerpennya nanti cuma 700 kata, berarti ya kita harus bisa mengukur kapan konflik muncul, kapan karakter muncul, itu kita harus bisa ukur dengan jumlah kata. Nah, ini yang membedakan atau membuatnya jadi menantang cerita pendek itu adalah di jumlah. Nah, untuk naskah ini sendiri, target pembaca seperti di awal saya bilang usia 6 sampai 12 tahun adalah pembaca awal. Pembaca awal di sini maksudnya mereka yang sudah memahami kalimat yang terdiri dari beberapa kata atau lebih dari 12 kata, ya, yang sudah terbiasa membaca cerita lebih dari 100 kata. Jadi mereka-mereka yang sudah mulai memahami struktur cerita, itu target pembaca kita. Jadi bukan lagi balita, bukan lagi anak-anak yang baru belajar membaca, atau bukan juga mereka yang sudah terbiasa atau pembaca kritis, atau mereka-mereka yang sudah membaca naskah dengan mempertanyakan setiap adegan misalnya. Jadi kita masih di pembaca awal. Jadi kita harus berhati-hati kenapa nanti pilihan katanya. Nah, ini kaitannya ya. Jadi kalau misalnya jumlah katanya sekian, target pembacanya adalah pembaca awal, nanti kaitannya ke konflik dan pilihan katanya. Gitu loh. Makanya saya pelan-pelan masuknya ke materi awal ininya. Nah, ini 6 hal penting yang teman-teman perlu ketahui ketika ikut audisi naskah atau ikut lomba cerpen atau menulis cerita pendek. Yang pertama, ide cerita dan kesesuaian tema, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, bagaimana tokoh ceritanya, seperti apa konfliknya, dan batasan imajinasinya sampai mana. Dan yang ketiga adalah isi dan alur cerita. Jadi, seperti apa isinya, kemudian alur ceritanya yang seperti apa yang kita pilih. Dan yang keempat, pilihan kata. Nah, ini yang menentukan juga. Kadang-kadang naskahnya bagus, konfliknya bagus, tapi pilihan katanya tidak menarik. Itu bisa juga mempengaruhi penilaian kurator ya, atau pihak penerbit yang mengkurasi naskah. Dan kelima, seperti biasa harus ada pesan moral. Nah, nanti akan saya jelaskan seperti apa sih pesan moral itu. Dan terakhir, ini yang penting sekali setelah menulis, karena menulis itu nggak cuma sampai kata tamat. Menulis itu kerjanya justru sampai siap cetak atau siap terbit atau siap kirim. Nah, itulah fungsinya yang poin ke-6 yaitu editing. Ya. Baik, kita akan masuk ke ide cerita dan kesesuaian tema. Jadi saat teman-teman mengikuti audisi atau lomba cerita, batasan ide ceritanya sampai mana? Jadi disesuaikan dengan tema. Teman-teman pasti sudah tahu, ide cerita itu bisa bermacam-macam. Bisa dari kegiatan sehari-hari, cerita masa lalu, kejadian di depan mata, atau alam sekitar, buku bacaan, film, atau buku-buku yang bertumpuk-tumpuk terus kita baca sekali lewat, bisa melahirkan ide-ide. Jadi kalau ada yang tanya, gimana ya cara dapetin ide? Justru banyak banget cara mendapatkan ide, baik yang tidak sengaja, yang disengaja, yang khusus dicari, atau menggunakan metode-metode seperti dice detector, kemudian tabel. Jadi banyak sekali sebetulnya mencarikan ide itu. Nah, masalahnya ketika kita ikut audisi, idenya harus dipersempit, disesuaikan dengan tema. Ini saya kasih contoh. Ya, ini saya pernah ikut 2 lomba, sudah cukup lama sih, beberapa waktu yang lalu. Yang pertama itu lomba cerpen, waktu itu temanya menulis cerita out of the box. Sebetulnya bingung juga ya, cerita out of the box ini seperti apa. Tapi kemudian karena target pembacanya adalah kelas 4 ke atas, jadi saya punya ruang. Saya penulis punya ruang yang cukup besar untuk mengeksplor cerita yang tidak biasa. Jadi waktu itu saya mencoba menceritakan tentang obrolan antara 2 karakter anak yang ternyata di endingnya saya buat salah satu anak itu adalah imaginary friend. Jadi satunya real, satunya nggak real.
tapi ketahuannya pas di ending. Ini naskah judulnya Atta dan Lisbeth. Lisbeth dan Atta. Jadi saya tulis waktu itu untuk lomba SCBWI dan akhirnya dapat juara kedua waktu itu. Jadi memang sebetulnya percakapan antar dua anak itu biasa ya, ngobrol di ruang tunggu waktu itu. Jadi cerita anak tuh ngobrol di ruang tunggu, sebetulnya hal biasa kalau endingnya tidak saya gambarkan bahwa salah satu dari anak itu adalah imaginary friend, artinya tidak ada, tidak real. Tokoh satunya itu tidak ada. Jadi si anak nih ngobrol sendiri sebetulnya, cuma saya bikin seperti cerita dua anak lagi ngobrol di ruang tunggu psikologi. Jadi kisah tentang anak yang dia apa ya istilahnya punya masalah dengan sixth sense-nya. Nah, ini yang contoh pertama. Lomba kedua yang saya ikutkan kemarin itu 2020, lomba cerpen dengan tema kerajaan. Sebetulnya kan kalau idenya kerajaan berarti settingnya sudah jelas pangeran, putri, raja ya. Dan ini bisa kita gabung dengan fantasi karena cerita kerajaan kan masuk kategori dongeng. Nah, sebetulnya yang saya ambil tuh ceritanya sederhana sih, tentang pangeran yang malas membersihkan kamar. Nah, kenapa dia jadi menarik? Karena saya buat tokoh lain, yaitu Raja Debu, yang sangat menikmati dan sangat menyukai karakter pangeran yang pemalas ini. Nah, jadi ada hal yang tidak biasa di naskah itu. Karakter Raja Debu ini kan mungkin tidak terpikir sama teman-teman beberapa penulis untuk menggabungkan ke dalam sebuah cerita remaja, cerita kerajaan. Maaf. Nah, naskah ini saya ajukan ikut lomba, terpilih dalam lomba Yutaka itu sebagai naskah terbaik pertama. Judulnya Pangeran Dinang dan Kerajaan Debu. Udah jadi buku, alhamdulillah. Nah, kalau kita perhatikan prinsip utama dari setiap ikut audisi atau lomba atau ya audisi lah prinsipnya, bahwa kita harus patuh pada tema utama audisi atau lomba. Nah, baru kemudian cari ide yang sederhana untuk diolah menjadi tidak biasa. Nah, ini memang butuh waktu yang tidak mudah sebetulnya. Kalau saya kan orangnya cukup lama kalau mengolah naskah, tapi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah terbiasa mengolah naskah dengan waktu yang minim atau cepat, itu juga tidak masalah. Yang penting tema utama audisinya kita tahu. Jadi nanti kalau misalnya SIP bikin kurasi naskah, mudah-mudahan ada tema yang mempersempit ruang ide sehingga teman-teman juga jadi lebih tertantang untuk menyelesaikan naskahnya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat ide dan kesamaan dengan tema lomba atau audisi, kita perlu tahu tokoh ceritanya seperti apa sih, atau konfliknya seperti apa sih, dan kira-kira batasan imajinasinya seperti apa. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ini hanya teknis ya. Kadang-kadang ada beberapa penulis yang mendapatkan konflik dulu, baru nyari karakter. Itu tidak salah. Ada juga teman-teman yang sudah punya ide tentang tokoh cerita, tapi baru mau nyari konflik, itu juga nggak masalah. Bahkan ada beberapa penulis yang udah tahu endingnya dulu, baru mau bikin konfliknya. Ini juga tidak masalah. Itu masalah teknis. Tapi perlu teman-teman ketahui, dalam menulis tokoh cerita, itu harus terkait dengan karakter yang akan menyelesaikan konflik. Jadi kita harus juga menetapkan bahwa karakter kita ini punya syarat, gitu lah. Jadi kalau biasa-biasa aja, cenderungannya tuh tidak gini. Kalau misalnya audisi naskah itu kan ratusan ya. Kalau misalnya dia tidak istimewa karakternya, yang kurasi atau yang baca atau pembaca sendiri tidak merasakan apa-apa. Kalau istilah Dewi Lestari itu tidak terikat dan tidak terpikat dengan karakter tokoh ceritanya. Nah, kalau kita sudah bisa membuat tokoh ceritanya memikat si pembaca, itu akan menyenangkan untuk dibaca seterusnya. Jadi pemilihan tokoh cerita itu terkait banget dengan karakter, karena penyelesaian konfliknya itu terkait dengan 3 dimensi dari karakter itu. Kenapa dia dipilih, bagaimana cara dia menyelesaikan konfliknya. Jadi memaksimalkannya itu adalah dengan imajinasi, namun tetap harus mudah dipahami. Sekali lagi, pembaca kita adalah anak. Target pembacanya adalah anak pembaca awal. Jadi harus hati-hati dalam menentukan kira-kira konfliknya apa. Terus ada pertanyaan juga, gimana sih sebetulnya mencari konflik itu? Sebetulnya nggak sulit ya. Saya kalau dulu saya suka ngajarin mahasiswa saya gini, kalau cari permasalahan buat tugas akhir itu gimana caranya? Adanya fakta, kemudian adanya aturan, itu dibenturin. Misalnya nih aturannya harus pakai helm kalau bawa motor, faktanya banyak yang nggak pakai helm, itu dibenturin tuh.
dibenturin akan timbul konflik atau pertanyaan. Nah, cara yang sama tuh saya pakai juga di setiap kali saya membuat cerita pendek. Jadi misalnya faktanya adalah teorinya adalah anak kecil itu harusnya tidak ngobrol sendirian. Nah, itu teorinya. Faktanya ini ada anak kecil nih suka ngomong sendirian, seperti ada imaginary friend yang mempengaruhi kehidupannya, itu saya benturkan. Itu jadi konflik juga. Atau seperti Pangeran Dinang dan Kerajaan Debu. Dia harusnya sebagai pangeran dia tidak boleh pemalas, tapi kenyataannya dia pemalas. Efek sampingnya adalah Kerajaan Debu yang menikmati sekali kamarnya yang kotor. Nah, ini contoh cara kita membuat konflik-konflik cerita. Jadi benturkan aja beberapa hal, bahkan fakta ketemu fakta tuh boleh kita benturkan, kejadian demi kejadian kita benturkan, kita dampingkan, nanti ketemu tuh apa sih konfliknya dari cerita ini. Jadi nggak harusnya tidak sulit mencari konflik sebuah cerita, apalagi konflik di sebuah cerita pendek itu kan harus satu dan besar ya, temanya besar, konfliknya itu konflik utama yang besar, jadi bukan yang perintilan kecil-kecil begitu, enggak. Beda dengan novel atau chapter book ya. Nah, ini saya contohkan ya, kalau kita bikin karakter itu harus memenuhi 3 dimensi. 3 dimensi karakter itu ialah fisik, mental atau sifatnya, dan lingkungan. Ini saya contohkan domba biru ya. Ini saya contohkan domba biru. Mana sih sebetulnya karakternya? Nah, ini ya. Jadi dimensi fisik itu seperti apa? Terkait informasi atau keadaan fisik tokoh utama. Jadi dalam contoh ini saya bilang domba bulunya biru. Dari situ aja karakternya udah beda sendiri. Ya, udah beda sendiri. Pembaca anak itu akan bertanya-tanya, kenapa dombanya bulunya biru? Terus yang kedua, dimensi mental atau psikologis, aspek dari psikis karakter. Misalnya, mungkin dombanya pemalu, tidak percaya diri karena bulunya biru sendiri, tapi yang lain-lain putih. Tapi ternyata dia juga penyayang. Nah, ini kenapa diperlukan dimensi ini? Untuk nanti membantu karakter menyelesaikan konfliknya. Bagaimana cara domba yang pemalu dan tidak percaya diri ini menyelesaikan konfliknya? Beda dengan domba yang pemberani, beda dengan domba yang penakut, beda dengan domba yang senangnya rame-rame misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi jalan cerita. Jadi misalnya karakternya sama pun, misalnya ada 10 karakter domba, tapi kita bikin 3 dimensinya berbeda, hasil dari penyelesaian konfliknya pasti akan berbeda dari 10 cerita tadi. Nah, dimensi lingkungannya bagaimana? Ini terkait dengan situasi sekitar si karakter ya. Apakah dombanya anak tunggal, apakah dombanya memang tinggal di peternakan yang besar, apakah dombanya khusus di peternakan domba saja, itu mempengaruhi nanti untuk penggambaran setting lokasi cerita, setting waktu, dan situasi dari cara si domba menyelesaikan konflik. Ya. Nah, untuk itu kita udah dapet nih ya domba biru tadi ya, karakter kita udah dapet nih. Jadi konfliknya gimana nih? Karena dia cerita anak, ya harus sederhana dan semenarik mungkin. Nah, ini saya dapat ilmu dari Room to Read. Jadi ada teknik namanya OMO dalam membuat karakter tuh lebih terasa hidup ya dalam cerita kita. Objective, motivation, obstacle, atau kalau bahasa Indonesianya itu tujuan, alasan, dan halangan. Ya. Nah, ini bisa dijadikan premis cerita. Buat adik-adik yang belum paham premis cerita, nanti di halaman berikutnya saya jelaskan apa itu premis cerita. Jadi, karakter itu harus punya tujuan dengan alasan tertentu. Kemudian begitu dia ingin mencapai tujuan itu, dia dihalangi oleh satu atau beberapa hal. Contohnya saya kasih contoh langsung nih ya, domba biru tadi ingin punya teman, karena dia biru tuh dia kok malu ya, tapi dia pengen punya teman dengan sesama hewan lain atau domba lain. Namun karena bulunya biru, dia dianggap aneh. Nah, saat dianggap aneh inilah dia banyak mengalami penolakan. Nah, yang mana yang masuk objektif? Yang masuk objektif itu adalah want atau ingin berteman. Ya, itu termasuk dalam jadi ini ingin berteman ini masuk kategori objektifnya atau tujuannya. Kemudian karena dia anak tunggal.
adalah motivasinya, karena dia sendirian, dia pengen rame-rame, adalah motivasinya, alasan dia punya tujuan itu. Nah, di mana obstacle-nya adalah saat muncul kata namun, atau tetapi, atau hal-hal yang terkesan menghalangi dari tujuan itu, karena bulunya biru dia dianggap aneh. Nah, ini contoh nih, saya baru bikin pas PPT tadi ya, mudah-mudahan nanti bisa saya bikinkan cerita ini nanti. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat karakter, kemudian karakter inilah yang akan memudahkan kita menyelesaikan konflik. Ini penyelesaian konflik. Solusi atas konflik itu penting. Jadi teman-teman jangan pernah membuat cerita pendek itu dibuat nanggung. Jadi beda kalau kita bikin chapter book dengan per bab kita bikin cliffhanger misalnya ya. Tapi kalau di cerpen itu wajib selesai. Ya, solusi konflik itu adalah penting dan wajib. Dan datangnya karena ini cerita anak, sebaiknya datang dari si tokoh utama, dalam hal ini anak. Jadi bukan tokoh lain. Kalaupun ada tokoh lain itu hanya membantu. Misalnya tokoh dewasa, orang tua, dia membantu. Nah, apakah boleh sepenuhnya tokoh anak, tokoh utama anak saja? Boleh. Ikut campurnya tokoh karakter dewasa juga boleh, selama dominasinya adalah tokoh utama. Jadi misalnya adegannya tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak, tapi si anak-anak inilah yang memberitahu tokoh dewasa, itu dibolehkan. Jadi harus hati-hati, penyelesaiannya itu harus datang dari si tokoh utama. Diusahakan datang dari tokoh utama. Karena cerita pendek ke 700 kata, 1000 kata, teman-teman harus pintar-pintar dari awal tuh udah menggambarkan bagaimana karakter ini nanti kelak menyelesaikan masalah. Jadi gunakan imajinasinya yang mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, jadi kayak misalnya saya contohkan nih, untuk solusi konflik dalam cerita si domba biru tadi, datang bahaya dari luar peternakan, mengancam salah satu hewan yang disayang oleh domba biru. Nah, di awal kan saya sudah bilang, tokoh domba biru ini penyayang. Jadi begitu dia dapat satu teman, dia sayang banget misalnya sama si domba temannya ini. Nah, domba yang pemalu sekalipun, dia akan berusaha menolong ke sahabat atau teman barunya yang dia sayang. Mungkin dia akan melakukan banyak cara yang membuat si pengganggu kaget misalnya atau takut melihat hewan berwarna biru. Jadi endingnya nanti dia dengan kondisinya sebagai hewan domba biru tadi, dia bisa menyelesaikan masalah tadi. Nah, ini salah satu contohnya. Ini saya belum garap naskahnya, cuman kira-kira beginilah cara kita membuat ide konflik dan karakter dalam sebuah cerita pendek. Nah, sekarang kita masuk ke isi atau alur cerita. Nah, ini cukup penting. Kenapa? Karena isi cerita inilah yang menunjukkan proses. Jadi teman-teman sekalian jangan sekali menuliskan cerita pendek anak itu tanpa proses penyelesaian konflik. Walaupun cuma 1-2 penyelesaian konfliknya, tapi tetap harus ada isinya ini. Jadi isi cerita itu biasanya adalah proses dari upaya si karakter memenuhi tujuan hidupnya tadi dan menjalani halangan dari sebuah cerita. Kalau di istilahnya di workshop Room to Read atau beberapa workshop yang diadopsi dari NGO luar, kita nyebutnya BME, beginning, middle, ending, atau kalau di teori sastranya itu 3 act ya, awal cerita, isi cerita, dan akhir cerita. Nah, karena keterbatasan kata, awal cerita itu memang sudah harus menarik perhatian. Jadi teman-teman itu sudah harus mengenalkan karakter dan mengenalkan konflik di 2 paragraf pertama cerita. Jadi kalau kita kalkulasikan 1000 kata, misalnya 100 kata pertama itu sudah ketahuan konflik dan karakter. Kalau cerita pendek ya. Nah, kenapa demikian? Ini untuk pasti menarik perhatian pembaca untuk tahu, oh si A yang sedang kayak tadi ya, si domba biru yang sedang mempunyai problem karena bulunya itu tadi. Nah, isi ceritanya sendiri merupakan proses penyelesaian masalah di mana dia mencoba menghadapi masalah-masalah itu atau kejadian demi kejadian untuk menyelesaikan konfliknya. Nah, pada akhir cerita, dan ini juga wajib, solusinya itu harus ada di akhir cerita. Biasanya hampir 90% penerbit yang saya tahu atau media massa yang saya tahu menginginkan cerita pendek anak itu berakhir happy ending atau bahagia. Mungkin ada beberapa penerbit yang senang endingnya sedih atau endingnya antara sedih dan gembira, tapi hampir sebagian besar
orang yang sudah tempat saya belajar ya, menyarankan itu agar happy ending. Kenapa? Karena prinsipnya anak-anak ini senangnya yang menghibur. Memang adalah 1-2 kali cerita yang bikin sedih misalnya, tapi prinsip mereka tuh senang dihibur. Saya pernah punya pengalaman menceritakan cerita sedih pada putra saya, kelas 4 SD, ternyata pengaruhnya lama tuh, cerita sedih itu lama dan memang harus didampingi betul oleh orang tua. Jadi memang di situ ternyata letak pentingnya kita tahu psikis seorang target pembaca anak. Jadi memang tidak bisa aku pengen ceritanya endingnya sedih, nggak sembarang, nggak bisa seperti itu aja gitu. Memang harus mungkin di cerpennya harus dikasih tahu bahwa ini perlu bimbingan orang tua atau perlu didampingi oleh orang tua. Karena efeknya memang beda-beda tiap target pembaca anak. Nah, umumnya juga untuk cerita pendek anak, alur yang digunakan itu adalah alur maju. Ada beberapa penulis yang pintar menggabungkan alur maju mundur dalam sebuah cerita pendek sehingga pembaca anak tuh tidak terasa diajak maju mundur gitu ya. Ada beberapa, saya suka cerita pendek ya Mbak Pupuy di majalah Bobode 1-2 kali ada backstory tuh biasanya di ceritanya. Tapi hampir 90% penulis cerita anak itu menggunakan alur maju. Jadi saya ingat dulu ada pengalaman di Room to Read, saya mencoba menuliskan cerita pendek untuk dijadikan pickbook itu, saya menggunakan alur mundur. Saya dimarahin sama mentor saya waktu itu, Alfredo, karena menurut cara menuliskan cerita pendek dengan menggunakan alur mundur adalah cara paling mudah untuk menjawab solusi konflik. Sementara kita sebagai penulis cerita anak tuh ditantang untuk menulis alur maju tanpa harus menggunakan alur mundur sebagai solusi. Jadi saya waktu itu sampai berapa kali bongkar itu, yang hasilnya akhirnya adalah Twing-Twing ya. Visual book Twing-Twing itu awalnya saya pakai alur mundur, itu ternyata cukup diharamkan bagi banyak penulis cerita anak di luar untuk menggunakan alur mundur. Walaupun tidak dilarang ya, tapi mereka sebagian besar menyarankan untuk menggunakan alur maju. Nah, kita masuk ke pilihan kata atau diksi ya. Jadi kalau teman-teman suka dengar apa ya istilahnya, pilihan katanya jelek atau diksinya kurang menarik, itu sebenarnya sama ya, artinya sama-sama pilihan kata. Salah satu yang cukup menantang di cerita pendek anak ini adalah memilih kata itu yang sesederhana mungkin, tapi tetap menarik dan memberi pengetahuan pada target pembaca. Nah, makanya kalau kita nulis novel, cerpen dewasa, kita tuh bisa eksplor banyak kata ya. Tapi justru kalau cerita pendek anak, kita justru menyederhanakan kalimat yang kita pakai bukan berarti tidak boleh menyelipkan diksi yang menarik ya, atau diksi yang cukup bisa memberi pengetahuan pada anak-anak. Tetap bisa ada 2-3 pilihan kata yang kita pakai, tapi menyederhanakannya ini yang cukup berat. Kenapa? Anak-anak ini kan proses belajarnya itu kan terus nih. Beda dengan kita yang udah dewasa tuh stuck biasanya kan. Stuck dalam artian kita udah terlalu banyak observe, menerima banyak sekali pengetahuan sekitar. Nah, kalau anak-anak tuh kan enggak, dia melalui proses. Dan itu berat. Proses untuk menjadi anak sekolahan, menjadi anak ikut les ini, ikut les itu tuh proses itu berat. Jadi mereka senang sesuatu yang sederhana. Karena kehidupan mereka sendiri sudah berat gitu loh. Makanya pilihan katanya sederhana. Nah, ini tidak mudah bagi orang tua atau orang dewasa yang menulis karena sudah terbiasa hidupnya tidak sederhana. Di sini tantangan kita sebagai penulis cerita. Sorry, cepetan sebentar ya. Jumlah kata yang sedikit itu membuat penulis harus bisa menjelaskan cerita tanpa menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini bukan hal yang haram ya dalam cerita anak. Kok nggak boleh sih kalimat majemuk bertingkat? Boleh, boleh. Tapi diusahakan untuk tidak sering-sering. Kalimat majemuk bertingkat itu misalnya ayah ingin pergi ke kantor karena sudah jadwalnya bekerja, tetapi harus menggunakan angkot dikarenakan mobilnya rusak. Nah, itu kalimat majemuk bertingkatnya gitu loh. Maksudnya banyak kata penghubung, kata
yang sebetulnya bisa disederhanakan atau dipilah atau diedit menjadi kalimat-kalimat efektif seperti itu. Kemudian menghindari ini bukan berarti tidak boleh. Sekali lagi, trik-trik yang saya kasih ini adalah cara agar anak-anak yang tadinya pembaca awal itu memahami cerita kita. Jadi usahakan kalimat itu tidak lebih dari 12 kata. Kalaupun memang harus lebih, harus memang penting sebanyak itu. Nah, jadi teman-teman harus buka lagi PWB ya, kalimat efektif itu seperti apa, SPOK, kemudian tanda baca, titik, komanya ditaruh di mana, itu harus pelajarin kembali kalau sudah mau nulis cerita anak ini. Nah, di sini itu harus dipikirkan secara matang-matang, karena kadang-kadang kan kita tuh pengen tuh nyelipin pilihan kata baru ke cerita kita. Nah, itu tanyain dulu tuh ke anak-anak. Kalau mereka tidak paham, apakah perlu ada penjelasan setelah di pilihan kata tadi, tapi kalau mereka paham, oh berarti untuk kata ini anak-anak sudah bisa paham, sudah bisa mengerti satu kalimat tadi. Dan jangan lupa ada juga diksi atau pilihan kata yang terlarang, maaf, untuk ditulis, seperti deskriptif kata bully, deskriptif kalimat tentang unsur yang berunsur sara, porno, serta mengandung unsur kekerasan atau violence. Jadi deskripsi-deskripsi seperti itu dilarang dalam cerita anak. Nah, ini bagaimana dengan pesan moral? Bagaimana dengan pesan moral? Jadi kan unsur cerita itu kan harus ada pesan moral yang mendidik, menghibur, serta memberikan pengaruh psikologis pada anak. Nah, pesan moral ini penting ditulis, ada dalam sebuah cerita anak, karena ini memang pesan yang hendak disampaikan oleh si penulis. Sebagian besar materi ya. Oke, sebagian besar cerita yang dituliskan oleh penulis itu rata-rata adalah idealisme yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, jadi memang kita juga sebagai pembaca harus tahu juga background si penulisnya seperti apa, karena kita itu akan mempengaruhi pesan yang hendak disampaikan. Nah, pesan yang akan disampaikan ini sangat terkait dengan unsur cerita. Jadi tujuannya kan untuk mendidik moral pembaca, menambah nilai, kemudian aspek psikologis si pembaca juga. Jadi pesan-pesan yang hendak disampaikan itu yang harus sampai, diusahakan sampai. Nah, cuman pesan moral ini ada dua bentuk ya. Jadi yang pertama itu pesan moral eksplisit. Jadi dia kelihatan, ditulis oleh si penulis di akhir cerita, atau dibikin kotak khusus di pesan moral. Atau moral cerita dari kisah ini adalah, itu biasa ditulis di situ eksplisit ya. Kemudian ada juga yang implisit, tidak tertulis secara khusus, biasanya kandungan pesannya itu sampainya beda-beda tuh ke pembaca, sesuai kemampuan keterbacaan si anak. Saya termasuk yang menyukai pesan moral yang implisit. Karena menurut saya, sistem pesan moral yang implisit ini menunjukkan bahwa kita mengakui target pembaca kita cerdas-cerdas. Jadi kita perbolehkan sambil didampingi oleh orang tua tentunya untuk membiarkan mereka membuat kesimpulan sendiri atau pesan moral sendiri. Kalau eksplisit kan kita udah mengkotakkan gitu loh. Ini pesan moralnya adalah dilarang mencuri. Pesan moralnya adalah tidak boleh, tidak hormat sama orang tua atau harus menghormati orang tua. Padahal bisa aja nih si anak tadi target pembacanya punya pesan moral yang sendiri yang didapat, misalnya selain tidak boleh mencuri kita juga harus jujur. Selain tidak boleh mencuri kita juga tidak boleh iri dengan benda yang dimiliki orang lain. Nah, ini yang saya bilang hal-hal yang implisit. Jadi kalau memang penerbitnya mengharuskan ada kotak berjudul moral cerita, it's okay, tidak masalah. Hanya saja nantinya sempit sekali anak-anak mendapatkan pesan moralnya ya. Kasihan mereka yang sudah punya keterbacaan baca yang lebih tinggi untuk memahami naskah cerita pendek. Jadi teman-teman boleh pilih eksplisit atau implisit atau tergantung dari kurasi atau audisi sebuah cerita dari penerbit. Nah, ini kita masuk yang unsur ke-6. Ini unsur yang cukup penting, yakni editing. Editing ini bukan berarti cuman cek typo ya, bukan. Editing ini adalah naskah kita tuh sudah siap dikirim untuk diterbitkan.
Kalau kita punya prinsip seperti ini, semua penulis punya prinsip seperti ini akan membantu sekali editor di setiap penerbit, mau dia panitia publisher, mayor publisher, atau self publisher. Kalau kita sudah siap dengan naskah yang siap terbit gini, dengan memperhatikan ejaan, diksi, struktur kalimat, memotong, memadupadankan kalimat dengan kalimat efektif. Jadi waktu dikirim atau tidak diterbitkan, naskahnya itu udah cakep gitu, udah enak dibaca, udah nggak ada typo, udah nggak ada plot hole, udah nggak ada lagi penyalahgunaan tanda baca misalnya seperti itu. Nah, ini penting sekali teman-teman ya, dalam setiap penerbit ikut audisi, ikut mengirim naskah ke penerbit, ke media massa. Ini aspek yang paling krusial, yakni editing. Ini saya kasih trik ya, trik mengedit. Ini insya Allah sejauh ini saya pakai sih. Yang pertama, tidak mengedit saat menulis draft pertama naskah. Jadi kalau saya bikin cerpen, biasanya saya nulis aja. Saya ingat banget dulu pertama kali saya menulis cerita pendek di majalah Bobo itu Teka-teki Telapak Tangan tahun 2009. Itu saya nulis tanpa mikirin PUEB, saya nggak mikirin plot hole, saya nggak mikirin apa-apa. Saya being human, saya merasa jadi manusia yang bergerak di depan laptop atau komputer, saya mengetik aja. Saya dapat 2000 kata waktu itu. Padahal untuk lomba itu hanya 750 atau 900 kata, hanya bolehnya. Tapi saya cukup puas, draft pertama ini saya pinggirkan. Setelah saya selesai ngetik, saya pinggirkan. Sampai kata tamat, saya pinggirkan. Jadi prinsip saya ketika ide datang, atau ketika saya punya konsep yang matang, saya ketik naskah sampai selesai. Jadi saya tidak mengedit secara mayor atau secara besar ya. Ada sih sekali dua kali saya salah ketik, saya delete misalnya typo-typo, tapi tidak rutin saya lakukan. Nah, biasanya saya edit setelah kata tamat atau selesai naskahnya. Nah, itu cara pertama saya. Nah, begitu sudah dapat 2000 kata tadi yang cerita anak teka-teki telapak tangan, baru saya perhatikan plot hole-nya. Plot hole-nya apa sih? Bolong logika. Apakah tokohnya salah sebut nama? Kemudian tempat settingannya udah benar apa belum? Adakah hal yang aneh dalam cerita itu? Misalnya tokoh pertamanya laki-laki, apakah ke bawahnya jadi tokoh perempuan? Itu bisa terjadi loh kalau kita lagi nulis tanpa editing. Kemudian setting lokasinya udah pas atau belum? Banyak hal lah, pokoknya dibaca ulang. Plot hole ini harus diperhatikan terlebih dulu. Nah, kenapa? Karena plot hole inilah yang bisa membuat cerpen tadi di-cut atau dipotong banyak. Jadi tadi 2000 kata saya punya tadi, setelah saya baca plot hole-nya ternyata banyak yang bahasa yang lebay lah, yang tidak ada urusan sama tema cerita, itu saya edit-edit sampai dapat 1200 kata. Jadi saya udah memotong 800 kata karena melihat bolong logika tadi. Nah, baru kemudian saya cek typo, tanda baca, POV. Setelah itu saya endap lagi tuh. Biasanya saya endap, besoknya atau lusa saya cek lagi, editing lagi 2-3 kali. Masuk ke tahapan agar tidak lebih dari jumlah kata, saya mengakalinya dengan mengefektifkan kalimat. Nah, ini yang tantangan yang cukup berat adalah menyederhanakan kalimat-kalimatnya. Nah, setelah itu baru saya baca nyaring. Baca nyaring itu saya baca kayak kita bacain cerita untuk anak-anak gitu loh. Saya baca karena kalau baca ini saya bisa dapat saya bisa mendapatkan bahwa naskahnya bagian yang ini nih kebanyakan narasinya nih, bagian yang ini kebanyakan dialog, atau yang ini harusnya diganti jadi dialog. Waktu saya baca nyaring ketahuan. Nah, ini trik yang bisa dipakai. Nah, masalahnya sistem mengedit seperti ini butuh waktu 2-3 hari minimal. Ada yang bisa seminggu. Ya, kalau memang dia pengen diendapin baik-baik supaya bisa seperti, kenapa sih diendapin? Supaya kayak fresh gitu loh, kayak naskah baru, seolah-olah kita pembaca baru, dan kita melepaskan diri dari sebagai penulis. Jadi waktu kita menulis pertama, itu ada diri kita, semua kita keluarin. Nah, waktu kita menjadi editor atau mengedit naskah kita sendiri, kita menjadi orang lain. Kita harus kejam. Kita harus kejam pada naskah kita sendiri. Kejam dalam artian
Kalau memang adegan itu tidak penting, buang. Kalau memang adegan itu tidak ada kaitan sama ide cerita atau tema cerita, buang. Jadi memang harus seperti itu. Ya, jadi ini simpulan saya pada malam hari ini. Hal yang penting diperhatikan dalam audisi dan lomba menulis cerpen itu apa aja? Pertama, pastikan kesesuaian ide dengan tema lomba. Kemudian yang kedua, isi ceritanya harus jelas. Alur berceritanya juga kalau bisa maju. Kemudian pesan moralnya terasa atau didapat oleh pembaca. Dan terakhir, pilihan kata yang digunakan. Ini 4 hal yang sering jadi perhatian dalam audisi atau lomba cerita. Nah, untuk bonus, saya kasih trik memulai nulis cerpen. Nih, jadi teman-teman nih, ada yang suka nanya mungkin ya, gimana sih cara mulai nulis cerpen atau nulis novel atau apa, ini bisa dipakai untuk semua hal. Jadi saya kemarin baca-baca nih, karena saya biasanya sih pakai mind mapping sama BME ya. Biasanya itu atau premis ya. Jadi dari 5 ini, mind mapping, BME, 5W1H, premis, dan what if, saya paling sering pakai BME, mind mapping, dan premis. 5W plus 1H itu jarang saya pakai, what if sesekali-sekali. Nah, jadi ini ada trik nih buat teman-teman. Mind mapping itu apa? Itu peta pikiran. Kemudian BME tabel, ini gabungan BME kita masukkan ke dalam tabel. 5W plus 1H ini pengajuan pertanyaan. When, why, who, where, what, and how. Kemudian premis. Premis adalah karakter plus konflik plus halangan. Dan what if ini teori yang sebetulnya mungkin susah mencarinya, tapi ini bisa menjadi cara awal memulai naskah cerita pendek. Bagaimana jika atau apa yang terjadi bila. Itu teori what if ya. Kita coba baca, pelajari satu-satu. Ini yang mind mapping. Saya ambil contoh 3 anak babi dan serigala jahat. Jadi dia ada tokohnya, kemudian tokohnya ngapain? Itu dibikin sama dia, straw house, wooden house, brick house. Kemudian big wolf-nya apa aja yang dilakukannya. Dan di bawah nih sekali ada ending cerita. Nih, teman-teman bisa lihat nih ending ceritanya. Cara menggunakannya bagaimana? Tulis ide pokoknya di tengah. Nih, jadi kayak ini nih dia bikin 3 babi dan serigala. Ide pokoknya nih dulu. Nah, terus kita buat cabang yang berhubungan dengan ide utama. Mereka mau ngapain sih? Oh, mau bangun rumah. Kenapa mereka bangun rumah? Untuk menghindari serigala jahat. Kemudian ngapain aja serigalanya? Nah, terus kita nanya. Jadi ada gambaran, ide pokok, cabang, kemudian subtopik dari ide utama, dan jangan lupa untuk, biasanya anak-anak suka nih, gunakan warna atau gambar ketika membuat mind mapping. Ini cara yang cukup menarik sebetulnya, karena membuat the whole story dalam satu lembar kertas. Nah, jadi ketika kita menulis kita sudah punya apa ya, ruang lingkup sampai segini nih yang mau saya ceritain. Kira-kira seperti itu kalau kita pakai mind mapping. Ada juga BME plus tabel, ini sangat ini ya, sangat apa ya, sangat teknis sebetulnya pakai tabel karena untuk memudahkan dan mengingat ide, menangkap ide. Jadi beginning apa sih yang mau kita tulis di awal, siapa karakternya, mereka ngapain atau mereka ada di mana. Nah, kemudian middle itu adalah bagaimana mereka menghandle problem cerita. Ceritanya apa? Menghandle konflik cerita. Ya, dan terakhir adalah end-nya, bagaimana cerita akhir ini, bagaimana problemnya diselesaikan. Nah, teman-teman bisa juga memasukkannya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi banyak cara. Jadi bisa ditulis biasa juga boleh, dibikin tabel seperti ini boleh, dan itu sifatnya teknis banget. Jadi tidak wajib. Tapi ini kalau bagi yang tipikal visualnya senang tabel, biasanya memudahkan untuk menulis cerita biasanya. Jadi ini teknik-teknik ini adalah bagaimana memudahkan kita. Kita tinggal milih deh, kita sukanya tipikal seperti apa sih. Nah, ini ada story mind map untuk 5W1H. Biasanya sih ditulis oleh, kebanyakan sih untuk laporan reportase ya, tapi saya pernah belajar sama Mas Tasaro, Abah Tasaro itu pakai sistem ini. Jadi dia kalau nulis itu dia pakai sistem ini, karena background dia sebagai reportase dulunya ya, reporter, dia pakai sistem ini. Jadi kalau dia bikin cerita, dia selalu nanya tuh, siapa, di mana, kapan kejadiannya, kemudian kenapa itu bisa terjadi, dan ini menceritakan tentang apa, dan terakhir adalah bagaimana menyelesaikan masalahnya. Nah, ini saya dapat ilmu ini juga dari kelasnya Mas Batasaro dulu. Nah, ini ada sistem lain lagi, premis.
yaitu satu kalimat yang menggambarkan inti keseluruhan cerita, kemudian dibikinnya logline. Ini sering dipakai untuk novel, skenario film, atau cerita bersambung. Apakah tidak bisa dipakai di cerita pendek? Boleh. Kalau kita tipikalnya sedang cuma berdasarkan satu premis aja terus bikin cerita, ini paling gampang. Jadi kita bikin aja karakternya apa, tujuannya apa, halangannya apa. Gitu loh. Jadi teman-teman bisa memulai ceritanya lewat cara seperti ini. Dan terakhir, what if. Nah, ini sering dipakai sama mereka yang apa ya, yang demen fantasi biasanya ya, tapi nggak menutup kemungkinan cerita realis juga bisa gitu. Jadi istilah what if atau bagaimana jika, terus apa yang terjadi bila atau jika adalah cara yang paling sederhana memicu ide konflik. Ini contohnya nih, bagaimana jika bumi punya cincin? Nah, kebayangkan langsung pertanyaannya, apa ya efeknya ke satelit kita? Apa ya efeknya ke manusia? Bagaimana suhu udaranya? Nanti kita bisa cari karakternya manusia beneran atau alien atau manusia zaman dulu atau manusia sekarang. Nah, ini cara yang paling sederhana tapi memicu segudang ide dan segudang konflik. Ya. Nah, ini trik yang bisa teman-teman pakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya cuplikan 1-2 quote atau kutipan bahwa ide itu tak akan terlihat menarik jika tidak dituliskan. Dan tulisan yang tidak rapi, namun dibuat sampai selesai, itu jauh lebih baik daripada kertas kosong. Ini saya dapat dari kelasnya Tasaruf, kelasnya Dewi Lestari, kelasnya Afwadi. Jadi saya senang ikut kelas juga teman-teman. Apa yang saya dapat, alhamdulillah bisa saya sharing ke teman-teman. Nah ini saya penggemar Eric Carle, pictorial book-nya yang yang terkenal itu The Very Hungry Caterpillar. Kemudian saya barusan baca kemarin yang Who Paints the Blue Horse. Itu bagus banget. Jadi menurut Eric Carle, children books are deceptively simple. Saya garis bawahi ya, adalah hal yang sederhana. Jadi kalau kita udah menulis cerita anak, harus sederhana. Saya mengakui katanya, but for me all my life I try to simplify things. Jadi selama seumur hidup saya terbiasa menyederhanakan banyak hal. As a child in school, things were very hard for me to understand often. Jadi sebagai anak yang di sekolahan, itu sangat berat buat si Eric Carle untuk mengerti banyak hal. Nah, untuk mengantisipasinya, I develop a process to simplify things. Jadi saya membiasakan diri saya menyederhanakan hal-hal, so I will understand them. Jadi saya bisa mengerti mereka. Mengerti apa yang terjadi di sekitar saya. Nah, hal inilah yang saya pakai dalam sharing saya malam ini, bahwa menulis cerita anak itu adalah menyederhanakan apa yang menjadi ide kita, apa yang kita anggap jadi sebagai konflik, kemudian dengan harapan pembaca anak akan memahami cerita itu. Demikian, mudah-mudahan sharing saya malam ini ada hikmahnya, bermanfaat. Silahkan bertanya kalau memang ada yang kira-kira belum paham, mudah-mudahan saya bisa bantu jawab. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unidian. Ya, Terima kasih sama-sama. Bu, sangat menarik dan bermanfaat. Alhamdulillah. Oke, wah keren banget ya sharing dari China. Adian ini malam hari ini sama Membaca gelombang banyak banget tentunya insight baru yang didapat dari teman-teman peserta nih malam hari ini yang udah masuk 400 plus nih kalau aku lihat di malam hari ini nih. Dan tadi juga sempat di-sharing banyak tips and tricks gitu ya dari Mbak Dian dan Anafis ini tentang gimana cara menulis yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, sesi yang ke-7 tentunya malam hari ini. Rasa mau tanya sedikit dong, Mbak Dian. Kenapa sih dari sekian banyak karya, dari sekian banyak ide untuk menulis, kenapa Mbak Dian ini tuh memilih cerita anak gitu? Ini unik, kalau menurut aku tuh unik banget gitu. Iya. Personal sebetulnya alasannya Mbak Resta. Jadi dulu saya kan sulit punya anak ya. 9 tahun nikah saya belum punya momongan. Jadi saya terbiasa nulis cerita kisah inspiratif nih. Jadi di blog, di buku-buku itu saya
selalu nulis kisah inspiratif. Kebetulan suami saya waktu itu pelaut, jadi jarang banget cerita tentang istri pelaut, jadi saya cerita gitu. Nah, begitu saya punya anak kembar, ternyata salah satunya meninggal dunia, saya kangen banget sama almarhum. Nah, tahun 2009 saya kepengen mencantumkan nama almarhum itu ke sebuah cerita anak. Waktu itu kan ada lomba majalah Bobo. Jadi waktu itu saya bilang, saya mau memasukkan nama Miftah sebagai karakter di cerita anak ini supaya apa ya, rasa kangen saya tersalurkan. Jadi memang menulis itu writing is healing buat saya gitu. Jadi saya nulis dan ternyata menang waktu itu, kan menang sih, masuk 15 terbaik. Pertama kali nulis cerita anak, terus saya mikir, loh kalau gitu saya bisa nulis cerita anak nih. Nah, terus waktu saya nulis cerita anak, saya merasa bahagia gitu. Artinya saya mengingat masa kecil saya mengingat karakter anak-anak di sekitar saya senang nongkrong di kantin sekolah anak. Kalau anak saya nungguin anak saya sekolah, saya nongkrong di kantin sekolah anak-anak tuh saya enjoy gitu loh. Rasa bahagia ini yang saya pikir, wah kalau saya terus-terusan begini, insya Allah saya sehat gitu loh. Maksudnya apa ya, menikmati banget gitu cerita-cerita anak. Dan walhasil memang pada dasarnya saya suka baca buku cerita anak sampai sekarang akhirnya tuh ke bawah-bawah. Jadi kalau ditanya personal reasonnya memang itu tuh awalnya karena ingin mencantumkan almarhum Miftah di cerita saya, terus tapi saya mendapatkan hikmah lebih besar lagi. Wah, saya bahagia banget kalau dari cerita. Nah, beda kalau saya nulis kisah inspiratif atau novel ya, saya kebawa apa ya, baper gitu, kebawa sedih, kebawa kadang-kadang anak-anak juga jadi, kok Bunda ngapain sih manyun-manyun gitu ya, padahal karena saya terlalu mendalami karakter itu misalnya. Nah, kalau cerita anak tuh enggak gitu loh, kayak bikin tuing-tuing. Saya membayangkan saya jadi ikan terbang. Waktu jadi tulis sihir otir, saya ngebayangin kalau saya punya ilmu sihir. Jadi seru gitu. Saya seru banget gitu. Ya, Iya, betul. Jadi kayaknya imajinasi itu luas banget gitu. Itu sih personal reason-nya. Makanya sampai sekarang saya betah banget di genre buku anak. Keren banget, ternyata ada reason yang nggak terduga ya, karena ada personal reason, ada rasa suka dan ngerasa nyaman, dan ternyata dengan menulis itu untuk cerita anak dan punya imajinasi yang baik juga berpengaruh ke diri sendiri gitu ya Mbak, lebih motivasi diri sendiri. Jadi mungkin akan dapat aura positif dan positif thing dari dalam diri gitu ya. Insya Allah gitu ya yang saya dapetin itu. Oke. Ini mungkin teman-teman kalau kita lihat tuh udah banyak yang raise hand nih. Sebelum saya kasih tahu rules-nya, ternyata udah ada yang tahu nih kalau Q&A ini bakal lewat raise hand gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk sesi Q&A ini kita punya waktu 20 menit ya Mbak. Nanti ada 20 menit waktu untuk sesi Q&A bareng sama teman-teman di sini. Dan untuk teman-teman yang akan bertanya, saya persilakan untuk raise hand. Dan di sini saya sudah ada 4 orang yang raise hand di sini. Nah, nanti akan saya panggil terlebih dahulu satu persatu ya. Silakan untuk teman-teman yang saya panggil, dipersilakan untuk on mic, dan kalau misalkan bisa untuk on cam dan langsung bertanya ke Mbak Dian gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke penanya pertama ya Mbak. Udah siap ya Mbak? Diserang nih kayaknya malam hari ini. Ada karenanya. Oke, untuk penanya pertama dari Diva. Silakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Halo Kak, halo Budian. Halo Mbak Diva. Ya, sebelumnya maaf ya, soalnya tidak bisa on cam karena ada kendala. Silakan. Ya, Diva mau tanya Bu, bagaimana, ada 2 pertanyaan yang bakal Diva tanyain. Yang pertama, itu gimana sih cara membuat koda cerita anak yang bagus? Nah, yang pertanyaan kedua itu tuh bagaimana menyelipkan ke pesan moral ke dalam cerita anak biar tetap terkesan menarik dan tidak monoton gitu, Bu. Terima kasih. Dan itu langsung jawab aja, Mbak. Ya, oke. Yang pertama tadi apa, kode apa? Koda akhir cerita gitu, Bu. Kayak ending dari cerita anaknya bagaimana? Oh, oke. Jadi gini, kalau mungkin membuat ending cerita, ada beberapa penulis itu udah tahu endingnya dulu, baru dia bikin cerita awal. Itu dibolehkan. Ada juga yang menulis ending dulu, kemudian dibaca 3-4 kali, terus dia menemukan ide baru, sehingga dibikin twist. Jadi kalau ditanya, bagaimana cara menulis cerita anak yang baik, yang pertama sih yang pasti endingnya itu harus solusi konflik.
Ya, wajib hukumnya ending cerita itu adalah solusi konflik. Nah, apakah nanti akan ada twist, plot segala twist ending misalnya seperti itu diperkirakan apakah dibolehkan atau terbaca oleh pembaca anak target kita tadi. Misalnya target pembaca kita tuh misalnya pembaca awal, apakah mereka akan paham? Gimana caranya? Kadang-kadang ngobrol sama anak-anak di sekitar, kalau misalnya ada anak-anak sekitar diceritain, kalau endingnya begitu mereka terima apa enggak? Jadi memang tidak semudah kita menulis cerita pendek untuk orang dewasa sih, yang notabene mereka lebih paham tentang plot cerita atau alur cerita. Ya, jadi saya tidak punya trik khusus, tapi saya selalu menggunakan ending cerita itu. Bisa gini, saya nulis dulu ending cerita versi pertama, saya endap, terus saya baca nyaring. Waktu saya baca nyaring, biasanya saya akan menemukan ide lain. Ada yang segini. Banyak maaf tadi Seperti tadi yang saya bilang Atta dan Lisbeth. Ending akhirnya itu saya bikin cuma 3 kalimat atau ya 3 kalimat untuk menentukan bahwa tokoh satunya lagi itu adalah imaginary friend. Nah itu dapatnya itu setelah terus terang ya Atta dan Lisbeth itu saya kerjakan hampir 2 minggu. cerpen 700 sampai 800 kata itu saya cuma 500 kata itu cuma saya bisa kerjakan harus saya kerjakan 2 minggu lebih malah karena saya lama di ending. Jadi memang kalau ditanya untuk audisi naskah biasanya memang atau lomba lamanya tuh di editing biasanya. Kadang-kadang untuk ending saya bikin banyak cara gitu. Gimana kalau endingnya begini? Gimana kalau endingnya begini? Terus saya pakai dibaca nyaring atau read aloud ya. Itu cara saya sih. Mungkin teman-teman yang lain punya trik sendiri atau justru lebih simpel ya nggak salah juga sebetulnya. Kemudian yang kedua menyelipkan pesan moral biar menarik dan tidak monoton. Sebetulnya pesan moral itu nggak usah dipikirin banget kecuali bikin fabel ya. Kalau bikin fabel itu dari awal sudah harus dipertimbangkan. Karena tokoh-tokohnya kan hewan. Kita harus memikirkan bagaimana caranya agar hewan-hewan ini bisa menyampaikan pesan. Makanya sebagian besar fabel itu sudah kelihatan pesan moral. Misalnya kayak lomba lari kelinci dan kura-kura, mungkin teman-teman pernah baca ya, itu dari awal tuh udah ketahuan tuh. Ketahuan kalau misalnya nanti bakalan menang tuh si kura-kura. Kenapa? Karena ada arogansi, ada kesombongan si kelinci, ada kerja keras si kura-kura. Nah ini sudah dipertimbangkan oleh penulis di awal. Ya, kalau fabel nih biasanya pesan moralnya sudah harus ditulis di awal, bukan ditulis ya, udah disiapkan. Nah, beda dengan dongeng-dongeng yang lain atau realis itu biasanya ngalir ceritanya. Contoh ya, Sihir Otir saya bikin pickbook. Saya cuma menggambarkan pesan moral, bukan menggambarkan, saya mencoba menyampaikan pesan moral untuk kerja keras. Bahwa dengan bekerja keras kita bisa mendapatkan solusi masalah. Tapi ternyata pembaca lain dapatnya lain. Menurut mereka, oh harus hati-hati kalau kita menyelesaikan masalah. Nanti pembaca anak yang lain bilang, ternyata persahabatan itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi pesan moralnya itu enggak dari awal saya bikin gitu loh. Nah, jadi biarkan pesan moral itu ada kecuali fabel ya. Pesan moral itu ada dengan sejalannya. Begini, begitu kita sudah punya konflik, solusi kita bisa berhasil menyelesaikan konflik itu udah dapat pesan moral. Itu loh prinsip dasarnya. Begitu teman-teman udah bikin konflik cerita, terus kemudian dapat solusinya, itu teman-teman udah ngasih pesan moral. Cara teman-teman menyelesaikan konflik itu udah pesan moral. Jadi kalau ditanya bagaimana membuatnya menarik dan tidak monoton, justru middle cerita atau di cerita tengahnya tadi itu proses cara menyelesaikannya itu yang perlu dipikirkan oleh teman-teman. Ya, demikian Diva. Makasih. Baik Bu, terima kasih ya. Oke, terima kasih Diva Safitri atas pertanyaannya ya. Yang kedua nih ada penanya dari Diva juga, tapi Diva Tamsol nih. Silakan untuk Diva strip langsung untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Sama-sama Diva kebetulan yang tanya. Ya, selamat malam Bu Dian. Malam Mas Diva. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama ini mungkin pertanyaannya udah biasa banget ditanyakan. Sekarang tuh anak-anak lebih cenderung suka bacaan yang seperti apa ya? Kayak kalau kita zaman-zaman saya dulu kan suka baca bobo yang temanya lebih kayak fabel, legenda, imajinatif gitu-gitu. Soalnya kan kebanyakan sekarang anak-anak terutama di daerah perkotaan mereka lebih suka baca komik, baca
webtoon gitu-gitu, atau novel-novel yang biasanya untuk remaja. Gitu. Oke, itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, tadi saya ada baca di kolom chat, ada pertanyaan itu untuk cerita tadi yang 3 anak babi, apakah menjatuhkan si serigala ke dalam wajan panas itu nggak terlalu sadis untuk anak-anak gitu. Sama yang ketiga terakhir aku mau tanya, boleh nggak sih sebenarnya di dunia kepenulisan ini kayak memodifikasi dari cerita anak dari luar negeri gitu? Soalnya kan cerita anak dari luar negeri juga banyak ya, dari Hans Christian Andersen dulu kan. Itu terus kita lihat, terus kita modifikasi agar lebih bisa dipahami sama anak-anak di Indonesia gitu. Apakah diselipkan budaya gitu, biar juga anak-anak di Indonesia nggak cuma tahu, oh kita harus rajin menolong, suka bersih-bersih dan sebagainya, tapi juga kayak diperkenalkan budaya Indonesia. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Diva, sama-sama orang Tangsel ya. Iya, Oke, saya orang Tangsel. saya coba jawab ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ngejawab. Pertanyaan pertama adalah, anak-anak sekarang suka cerita apa sih? So far, kalau dia masih di pembaca awal, kemungkinan kecil dia baca komik. Ya, kemungkinan kecil dia baca komik. Kemungkinan yang terbesar adalah dia baca pictorial book. Jadi bedain sama komik dengan pictorial book. Buku bercerita bergambar itu biasanya orang tua yang milihin. Jadi pembaca awal itu biasanya orang tua yang milihin bacaan. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, misalnya anak-anak yang sudah pembaca lancar, pembaca kritis, mereka pasti tidak terlalu tertarik hanya cerpen aja. Biasanya mereka akan merambah ke novel, chapter book, atau komik. Sebetulnya literasi anak itu tidak membatasi diri. Pictorial book, komik, itu semua sah saja. Yang menjadi masalah adalah apakah orang tuanya kira-kira bisa membatasi sampai mana bacaan itu boleh mereka baca. Kalau pertanyaannya suka cerita apa, kalau anak-anak saya yang besar itu sukanya komik, tapi sudah SMP ya. Yang nomor tengah itu sukanya non-fiksi, yang kecil sukanya pictorial book. Jadi memang sekarang ini tergantung orang tuanya juga, Mas Diva. Kalau orang tuanya mengenalkan dari awal cerpen, majalah Bobo misalnya, atau Kumcer, insya Allah anak-anak juga akan senang dengan kumpulan cerita. Jadi kita optimis dulu ya, bahwa selama orang tuanya mengawasi, apapun literasinya, insya Allah baik. Yang kedua, iya, tentang 3 anak babi dan serigala tadi. Kisah aslinya memang sadis. Memang kisah aslinya sadis. Nah, sekarang makin ke sini, makin banyak pantangan, makin banyak larangan, makin banyak pakem yang membuat ceritanya akhirnya dibuat lucu, memang masuk juga ke dalam panci tapi bisa kabur. Kemudian bisa hidup, tetap hidup. Kadang-kadang kan banyak tuh yang masih tetap hidup walaupun diceburin ke tempat panci panas. Apakah dibolehkan? Nah, ini tergantung kebijakan dari negara yang bersangkutan. Maaf, ini suara dari saya atau apa ya? Bukan ya? Oke. Atau bisa juga kita modifikasi. Nah, kembali pertanyaan ketiga, modifikasi cerita luar negeri itu dibolehkan dengan syarat satu, sudah masuk kategori public domain. Public domain itu adalah cerita yang hak ciptanya itu sudah habis setelah 50 tahun dari sejak meninggalnya si penulis cerita. Jadi misalnya H.C. Andersen meninggal tahun 1900, berarti tahun 1950 semua cerita H.C. Andersen sudah public domain. Semua orang boleh menggunakannya sebagai rujukan, modifikasi, selama kita tetap mencantumkan referensi utama. Itu yang pertama ya Mas Diva. Yang kedua, boleh memodifikasi pakai sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi dengan syarat itu menjadi cerita baru. Ini saya ada trik-triknya, tapi nggak ada waktu yang jelasinnya. Nah, ATM itu ada cerita, ada caranya sendiri. Jadi ada pakem yang harus dipahami. Saya pernah mencobanya untuk ke lomba di Darmizan waktu itu, Fiksiana Kompasiana. Saya mengadopsi cerita gadis korek api, saya ubah menjadi sabuk kelapa ajaib. Jadi kalau teman-teman iseng googling sabut kelapa ajaib Dian Onassis di internet, nanti keluar tuh ada di salah satu Kompasiana, blog Kompasiana saya, itu saya adopsi dari cerita gadis korek api. Saya rubah total loh Mas Diva, jadi karakter gadis korek api itu kan perempuan. Saya bikin karakter saya laki-laki. Ceritanya itu kan korek api, saya pakaiin sabut.
itu kasusnya kan di luar negeri bersalju. Saya bikin setting di Ambon pinggir pantai. Nah, masuk ke unsur, apakah bisa masukin budaya? Oh, boleh banget. Begitu kita mau ATM, naskah yang sudah public domain, memasukkan unsur budaya, itu bakalan keren. Yang penting itu tadi, naskahnya udah public domain. Jadi bukan naskah baru atau naskah yang masih punya hak cipta dari si penulis ceritanya. Itu ya Mas Diva ya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Diva atas pertanyaannya. Oke, next kita masuk ke penanya selanjutnya nih. Udah ada user Firdaus Amrullah. Silakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Dan langsung aja bertanya ke Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mbak Dian, pengen nanya ya. Tadi saya tertarik dengan istilah menyederhanakan cerita ya, atau simplifikasi. Nah ini karena di sini meskipun tulisan cerita anak mungkin asosiasinya sebenarnya cerita pendek ya, tapi saya tertarik gimana kalau misalkan diperluas kayak semacam Harry Potter atau 5 Sekawan. Itu kan cerita-cerita yang ada misterinya, ada teka-tekinya. Nah, tapi kalau yang tadi disebut sederhana dan bisa diterima anak itu bagaimana? Mungkin cukup begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Jadi yang Mas Yofar tanyakan adalah novel ya. Kalau sudah targetnya novel, kita akan bicara lebih banyak lagi. Karena kalau udah novel berarti karakternya berarti banyak karakter, konfliknya berlapis. Nah, pengertian menyederhanakannya adalah sesuai dengan target pembacanya Mas Yozar. Jadi, target pembaca novel anak itu sudah pasti pembaca anak lancar dan kritis. Letak sederhananya beda dengan pembaca anak yang pembaca awal. Kalau pembaca awal kan satu kalimat dia baru bisa memahami, misalnya satu kalimat 12 kata, dia baru mencoba nih. Baru mencoba menyederhanakan, mengerti 100 sampai 1000 kata. Pelan-pelan tuh dia mencoba. Pembaca awal tuh begitu tuh. Maka kita sederhanakan dengan menghindari kalimat majemuk misalnya. Saya udah contohin tadi ya. Kita menghindari pilihan kata yang baru buat mereka. Nah, untuk tahu memang agak ribet nih Mas. Pengalaman saya bikin picture book itu kita pakai field testing tuh ke lapangan. Kita datengin anak-anak SD yang baru kelas 3, kelas 4 SD, suruh baca cerita kita. Kita tanya, ngerti nggak sama ceritanya? Ada kalimat yang bingungin nggak? Itu kelihatan tuh nanti, oh ini apa sih Bu? Ini apa sih Bu? Aku tahu yang ini artinya ini nih. Nah itu contoh pembaca awal tuh Mas Yozar. Jadi menyederhanakannya itu sesuai dengan target pembaca. Kalau kita udah bicara novel, sederhananya jadi lain lagi. Sederhananya itu bisa jadi boleh ada kalimat majemuk tapi sesuai dengan PUEB. Misalnya kalimat majemuk penghubung. Jadi kita mengenalkan itu. Kemudian berlapis konfliknya. Konflik utamanya misalnya kita contohkan aja cerita 5 Sekawan yang terkenal. Pulau Tengkorak itu apa tuh ya? Itu Alfred Hitchcock ya, yang misteri Pulau Tengkorak. Nah, dari satu konflik itu kan nanti banyak tuh rentetannya, adegan-adegan yang di tengah middle itu banyak tuh biasanya. Nah, menyederhanakannya seperti apa ya? Kalau karena itu pembaca lancar, pembaca kritis, menyederhanakannya adalah tidak memasukkan misalnya bahasa orang dewasa ya. Unsur-unsur orang dewasa misalnya salah satunya nih percintaan. Itu termasuk tidak akan sulit memasukkan unsur romans ke dalam penyederhanaan kasus. Kemudian yang kedua, tokoh jahat atau antagonisnya tuh boleh tidak clear tapi diberi clue dari awal. Sebetulnya mirip sih sama novel-novel dewasa, cuma novel-novel dewasa tuh berlapis kalau menurut saya. Kalau kita baca cerita 5 Sekawan, Harry Potter itu sendiri sebetulnya udah level pembaca kritis ya, udah nggak masuk kategori pembaca anak sebetulnya. Pembaca kritis itu udah 12 tahun ke atas yang adult ya. Kita udah nggak lain lagi sih lapisan sederhananya. Mungkin sudah bisa dimasukkan ke aspek novel dewasa juga gitu loh. Jadi kalau kalimat pertanyaan menyederhanakan cerita anak itu memang saya pribadi menghubungkannya dengan target membaca. Misalnya Mas Yozar kepengen anak-anak TK ya, ngerti tulisan Mas Yozar misalnya. Tentu nggak mungkin kita pakai bahasa yang berat ya. Bahasa berat misalnya yang panjang-panjang gitu loh.
Saya tuh pengen cari bukunya sih sebetulnya karena waktu saya pendeknya. Maksudnya saya akan bisa nunjukin kalau di pictorial book itu malah kadang-kadang 2-3 kata mewakili satu gambar ya. Kan gitu tuh. Itu sederhana itu seperti itu. Meskipun faktanya menyederhanakan itu lebih sulit daripada menulis semua cerita itu gitu loh. Kebayang nggak sih kita pengen menceritakan satu kisah sihir tapi dalam hanya nggak sampai 50 kata dan kita harus mendominasi ilustrasi misalnya. Kita harus kasih tahu ke ilustrator, kepengennya saya nih begini, clue-nya sudah datang dari sini, dari sini. Jadi letak sederhananya itu bukan hanya udah jadi buku, sederhananya itu. Tapi prosesnya itu nggak bakalan sederhana. Saya itu jadi teringat Arswendo bilang ya seorang sastrawan itu baru bisa dikategorikan sastrawan kalau dia nulis sastra anak. Karena menyederhanakan kalau kata yang Joko Lelono kemarin itu penulis cerita anak itu badannya aja orang dewasa tapi bandelnya itu bandel anak-anak gitu loh. Jadi menyederhanakannya itu dengan cara itu. Saya agak-agak sulit nih. Kira-kira mudah-mudahan Mbak Yosar nyampe nih ya, atau mungkin ada pertanyaan lain nih dari keterangan saya. Tergantung target pembaca lah, prinsip dasarnya itu dulu gitu. Ya mungkin ini ya yang kesimpulannya kayak kalimat-kalimat atau kata-katanya itu yang nggak begitu panjang dan ya itu SPO aja gitu mungkin ya. Ya bisa juga. Boleh kita kenalkan 1-2 kata baru, boleh Mas. Tapi kita bisa tes trial ke pembaca juga gitu. Paham nggak sih sebetulnya mereka kata ini gitu. Misalnya kata apa ya yang kemarin sempat dipertanyakan survei. Misalnya kita pakai kata survei. Anak-anak itu saking ingin tahunya mensurvei lingkungan sekitar misalnya. Saya kita pakai tuh. Nah kita tanya tuh, kalau mereka nggak ngerti kita harus cari bahasa sederhananya, menyelidiki, mencari tahu, misalnya diganti kalimat itu. Itu contoh menyederhanakan. Jadi kenapa saya tekankan dari awal target pembaca karena kaitannya dengan pilihan kata juga. Kira-kira gitu deh Mas. Mudah-mudahan dipahamin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya ya Mas. Semoga ini bisa jadi poin buat masih ada penanya lagi nih dari Najma Sakif. Silakan Adik Najma Sakif untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Najma. Bu, kan kalau misalnya cerita anak itu, misalnya aku masukin ada kayak mata pelajaran SD-nya misalnya IPA, kayak misalnya tentang reptil, amfibi, kayak mamalia gitu, kayak itu anaknya tuh nanya gitu, dia tuh amfibi, reptil atau mamalia gitu. Boleh gak kalau kayak gitu cerita anak? Sama itu pertanyaan kedua, aku kalau misalnya ikut lomba cerpen itu biasanya aku langsung kepikiran ending. Tapi biasanya katanya tuh gak muat sama maksimal. Jadi endingnya tuh kayak harus aku ganti. Tapi aku gak mau ganti endingnya. Jadi aku harus ngehapus. Tapi aku ngerasa semua kata-kata di situnya penting-penting. Gimana tuh? Iya. Oke, terima kasih Najma Sakif. Aduh, pertanyaannya cakep banget. Jawaban yang pertama, apakah boleh nih mencantumkan tentang reptil, mamalia, apa tadi ya? Pokoknya yang ilmu-ilmu pengetahuan alam. Boleh, Nak. Cuma begini, kalau misalnya itu memang penting untuk cerita itu, cantumkan. Tapi kalau memang tidak terlalu mempengaruhi cerita, nggak perlu dicantumkan. Jadi waktu kita ngedit, Najma harus keras sama diri sendiri. Gak semua kalimat itu penting. Tapi semuanya penting, Bu. Nah, disitulah fungsinya Najma minta tolong teman Najma baca ceritanya Najma. Nanti tanya sama mereka, menurut kamu gimana? Nanti kata teman Najma, bagian yang ini nggak ada hubungannya sama ceritanya. Silahkan diedit, dipotong. Kejam-kejam sedikit sama naskahnya harus berani. Ya, karena tadi kan efeknya begitu Najma punya ide ending, kok nggak cukup. Nah, gini, jadi Najma punya ending. Ending itu kalau ditulis sekitar 100 kata nih. Nah, padahal syarat nulisnya cuma 500 kata.
Jadi 100 kata udah ending, 100 kata udah untuk awalan. Jadi isinya cuma boleh 300 kata. Ini hitung-hitungannya ya, Najma ya. Misalnya kita bikin hitung-hitungan tuh. Cuma boleh 500 kata, tapi terus endingnya 100 kata. Gimana yang ngakalinnya? Nah, ngakalinnya beginningnya dibikin cuma 50 kata, kemudian middle-nya dibikin tantangannya cuma 2 atau 3 tantangan aja. Jadi Najma jangan kebanyakan di bagian isi. Jadi pas ending cukup. Enggak. Nah, terus pertanyaannya, sayang kalimatnya bagus-bagus. Iya, emang. Makanya jadi penulis itu lebih enak daripada jadi editor. Najma, begitu kita ngedit naskah kita sendiri, terasa sakit. Dari 2000 kata harus 500 kata, berarti kita motong 1.500 kata, bayangin. Nah, jadi Najma belajar latihan untuk keras hati memotong adegan yang tidak berkaitan dengan cerita, atau kalau di bagian tengah cerita itu ada 4-5 peristiwa Najma tulis, potong jadi 3 atau 2 adegan aja. Jadi misalnya nih, kayak tadi, seorang anak pengen pergi ke kota A. Nah, perjalanan dari dia ke kota A itu, di tengah kan, di tengah ya, ditulisnya di tengah proses dia menuju kota tadi, ini dia ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Banyak tuh Najma tulis. Nah, bikin jadi 2 aja halangan dia. Halangan dia sampai ke kota A tuh bikin 2 aja, jangan banyak-banyak. Dengan demikian, ending yang Najma inginkan bisa sampai. Jadi triknya itu ya, Nak. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Makasih Najma pertanyaannya. Oke. Next nih, kita masuk ke penanya selanjutnya nih, ada Mas Muhammad Adib Fanani. Silakan Mas untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bunda, Mbak. Yang pertama, saya berterima kasih atas acara ini. Informasinya dari teman-teman di sekolah, Ibu. Dan ini ilmu baru bagi kami. Yang saya tanyakan terkait dengan cerita anak ini, apakah bisa, dan saya punya berkeinginan untuk menulisnya sekaligus menulis cerita anak, sekaligus untuk bermanfaat, saya masukkan di media pembelajaran, Bu. Karena apa? Ketika kita melihat modul LKS yang dari pemerintah, tanda kutip, itu bahasanya terkadang anak-anak belum waktunya untuk mencerna dan terlalu bulat, Bu. Nah, saya tertantang dengan ini. Oleh karena itu, saya minta solusi dari Ibu terkait dengan cerita anak ini. Bagaimana caranya saya untuk memasukkan cerita yang anak ini yang masuk sesuai dengan media pembelajaran. Dengan bahasa yang sederhana atau bagaimana. Terima kasih, Bu. Yang perlu saya tanyakan. Ya, terima kasih Mas Adib. Pertanyaannya memasukkan cerita pendek ke dalam media pembelajaran. Sebetulnya kalau saya tidak salah ya, ada gerakan literasi nasional GLN itu sudah dari 2018 apa ya. Itu sekarang sudah bisa Mas Adib akses secara bebas di website Dignas apa ya, saya lupa. Nanti mudah-mudahan saya ketemu atau beberapa teman boleh cantumkan di sini kalau ada yang ingat. Itu cerita-ceritanya tuh sudah sangat mewakili level keterbacaan, termasuk juga kemarin itu saya ingat Balai Bahasa Bangka itu malah Bangka Belitung itu bikin lomba audisi untuk bikin cerita untuk kelas 5 SD atau kurikulum kelas 5. Jadi mereka menyesuaikan dengan kurikulum kelas 5. Jadi kalau Mas Adit bisa lebih mencari tahu informasinya itu lewat website di Pendidikan Nasional, masuk ke Gerakan Literasi Nasional. Mohon maaf banget saya nggak ingat websitenya. Itu ada cerita-cerita berdasarkan kurikulum sekolah anak. Jadi insya Allah nih penulisnya teman-teman saya yang udah mumpuni, mungkin sebagian ada yang di sini kali ya. Tapi sudah terbiasa menulis cerita anak yang menggunakan pola beginning, middle, ending, menggunakan pola mind mapping. Jadi sudah cukup boleh dibilang
nggak bulat kayak kata Mas Adip tadi ya, maksudnya ceritanya sesuai dengan pembelajaran. Ya, memang harus di searching satu-satu ya, tapi seingat saya mereka berdasarkan kurikulum sih nulis tema-tema ceritanya. Jadi insya Allah sudah ada kita ruang untuk itu. Juga bisa buka letsread.com, kemudian literacicloud.com. Mereka tuh juga memberikan kesempatan cerita-cerita yang bisa di-download atau dibaca secara gratis, Mas. Nah, tapi memang kalau yang Let's Read sama Literasi Cloud itu tidak dikhususkan kurikulum untuk kelas SD, kelas berapa gitu nggak ada ya, cuma ada ditentukan level keterbacaan. Jadi misalnya ini untuk anak yang baru pembaca awal, jadi dijelaskan di situ sih, model pictorial book gitu. Jadi insya Allah bisa diakses di situ, Mas Adip. Tapi kalau memang Mas Adip sendiri bisa menulis cerita anak, ya bisa juga sih diselipkan ke setiap media. Karena prinsipnya manusia itu kan senang bercerita ya. Jauh sebelum kita kenal buku, alat tulis, zaman-zaman batu dulu, kita sering lihat mereka menggambar ceritanya itu kan di batu-batuan ya. Jadi memang basically manusia itu adalah makhluk pencerita. Jadi kalau memang Mas Adip memasukkan cerita ke dalam proses mengajar atau proses pembelajaran, anak-anak pasti senang. Saya dulu termasuk suka sekali pelajaran sejarah waktu SMP karena gurunya ngajarinnya pakai storytelling. Memang nggak semua guru punya kemampuan storytelling, saya akui. Tapi kalau Mas Adip punya kemampuan itu, waduh, muridnya pasti akan senang banget. Teman-teman yang mendengarkan akan senang banget kalau kita punya kemampuan storytelling ya. Ya, karena nggak semua guru punya kemampuan itu. Jadi kalau kita punya itu, dimanfaatin banget dengan menambah referensi bacaan. Saya rasa itu jawaban saya, Mas Adip. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas ilmunya. Terima kasih juga atas pertanyaannya ya, Mas. Next, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Mbak Vina Fediasi. Silakan Mbak Vina. Ya, Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi sama Uni. Jajakilah Uni ilmunya sama ini si publishing yang udah menjembatani ketemu lagi sama Uni ya. Ini detail banget itu cara perunutan nulisnya juga ada yang los-los gitu, saya jadi ingat lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi mau ikut kelas speech book-nya. Amin, mudah-mudahan suatu hari Iya, nanti. jadi ikut sedih juga tadi ingat cerita Miftah. Maaf ya Uni. Gak apa-apa. Sekarang mau nanya dikit tentang plot hole Uni. Cara menyiasati agar tidak ada plot hole. Kan saya termasuk penulis yang baru-baru nyoba-nyoba. Itu gimana ya Uni ya? Terus mengenai batasan unsur, kadang suka ada unsur bullying, kekerasan yang saya baca gitu ya. Kalau di cerita-cerita, walaupun itu untuk anak, kadang suka ada gitu. Walau yang tersirat maupun yang tersurat suka kelihatan gitu-gitu, gimana ya Uni? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mbak Vina. Ya. Ini Mbak Vina KIB ya? Bukan? Iya. Oh, ya. Pertama kali lihat wajahnya. Mantan Forsener juga ya? Iya. Oke, tentang plot hole. Sebetulnya trik untuk mengantisipasi plot hole itu yang pertama, biasanya sih di ini ya, waktu kita baca ulang. Jadi plot hole itu dilakukan pada waktu editing. Jadi jangan memikirkan plot hole pada waktu menulis naskah draft pertama. Itu singkirkan dulu. Nah, waktu kita mau masuk editing, pertama kita lihat dulu POV-nya sudah tepat apa belum. Misalnya kita pakai POV 1, apakah ada kemungkinan bocor POV jadi POV 3 atau sebaliknya. Kita nulis POV 3 itu bocor jadi POV 1, itu contoh plot hole. Yang kedua, misalnya kita bikin setting di Palembang atau kita bikin setting di Jakarta, tapi kita nulis salah satu ikonik itu tidak ada di Jakarta, misalnya ikonik ke Jakarta apa Monas, tapi kita cerita tentang Jembatan Ampera. Ini kan contoh plot hole. Ya, terus yang ketiga, dari awal adegan tokohnya ini misalnya pemalu, tapi nggak ada hujan, nggak ada angin, jadi pemberani, kemudian tidak ada clue sama sekali, kemudian jadi gagah perkasa misalnya, jadi kayak pendekar misalnya. Ini contoh plot hole ya. Jadi memang kita harus baca ulang, kalaupun memang ada perubahan di karakter, kita harus tebar clue.
tebar petunjuk. Jadi kayak tadi misalnya domba biru pemalu, kok dia bisa sih nyelamatin sahabatnya misalnya ya. Nah itu kita masukkan unsur misalnya kalau pemalu tapi dia penyayang. Kalau dia udah sayang, jiwa raganya dikasihkannya untuk orang yang disayang misalnya. Ini contoh penyebaran clue yang membuat ketika dia menjadi berani tidak lagi plot hole, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Nah, plot hole yang keempat itu kejadian yang tiba-tiba. Misalnya kondisi si tokoh utama sudah sangat terpojok. Tiba-tiba datang pangeran menolong, tiba-tiba datang penyihir menolong, tiba-tiba datang ibu-ibu menolong. Nah, itu tidak boleh, itu plot hole juga. Nah, terus yang terakhir, bagaimana sih supaya kita tahu itu plot hole atau enggak? Referensi bacaan. Ya, semakin sering kita membaca buku yang lebih baik dari karya kita. Jadi bacaannya itu harus lebih baik dari tulisan kita. Jadi jangan baca buku yang selevel sama kita. Untuk tahu belajar plot hole itu seperti itu. Kita boleh beli buku teman-teman kita, boleh. Tapi untuk belajar, kita pakai buku orang-orang yang sudah lama berada di dunia sastra, berada lama di dunia kepenulisan. Ya, jadi kita belajar unsur intristiknya kita pelajari, alurnya maju, kalau memang maju mundur masuk akal atau enggak, setting waktunya sudah pas atau belum. Misalnya setting awalnya 2018, setting akhirnya 2020, tapi tidak ada adegan pandemik misalnya, ya. Padahal 2020 kita sudah pandemik. Ini plot hole apa enggak? Nah, itu kita pelajarin tuh. Ini contohnya. Jadi kalau kita mau tahu plot hole adalah pada waktu editing, banyakin baca, referensi, kemudian keterkaitan ke cerita, alur, POV, itu perlu diperhatiin. Karakter, makanya tadi saya bilang, karakter 3 dimensinya itu untuk kita, harus kita punyai, supaya pembaca itu tidak dikasih hal yang tiba-tiba. Waktu saya pernah ngajarin beberapa teman di WSC dulu, ada tuh adegan tiba-tiba, jadi sudah terjebak, ada tiba-tiba bapak tua menolong. Saya bilang, boleh ada adegan bapak tua tiba-tiba menolong. Tapi dari adegan awal sudah harus dikasih tahu bahwa dia merasa dibuntuti orang lain, bahwa dia merasa ada bunyi kayu yang terinjak misalnya. Jadi sudah kita sebar clue untuk menghindari plot hole tadi. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi memang, Vin, kita harus latihan sih. Kayak kata teman kita, Mbak Gita Ramadona tuh, menulis itu perkara berlatih. Ya, semakin sering kita menulis, semakin tahu kita apa yang plot hole atau tidak. Dan trik lain adalah menggunakan first reader. Teman lain yang senang membaca, yang sangat hobi membaca, kita minta tolong dia, tolong bacain ada yang aneh nggak di ceritaku. Gitu loh. Itu contoh lain. Nah, kemudian tentang unsur bullying, ini memang susah-susah gampang. Jadi ada buku, saya baca kemarin bukunya Gagas Neswaranya Teh Ari Nilandari. Ini fantasi. Tapi ada unsur bullying di dalamnya, tapi sangat soft. Kebetulan pembacanya itu untuk ke kelas 5 ke atas ya. Sangat soft, kenapa saya bilang sangat soft? Dia mencoba tidak mendeskripsikan. Jadi unsur bullyingnya tetap terasa, tapi tidak ada deskripsi yang dasar bego lu, anak pincang lu misalnya, buta sebelah lu. Jadi tidak ada unsur itu di dalam cerita itu. Coba deh dibaca, saya agak susah njelasnya, tapi begitu kita baca, kita tahu tuh. Sebetulnya kalau adegan bullying itu dibolehin selama tidak mengajarkan, tidak mendeskripsikan. Jadi kita tidak mendeskripsikan cara membuli itu loh. Itu yang tidak boleh. Kan kita memang tetap harus ngenalin bully ini ke anak-anak ya. Gimana kita bisa mengenalkan konsep bully kalau kita tidak menggambarkan adanya adegan itu. Tapi masalahnya deskripsinya ini, karena level pembaca awal dan pembaca lancar adalah anak SD, kita harus hati-hati. Jangan sampai adegan itu ditiru oleh mereka. Itu yang memang agak ribet ya, agak susah ya. Terus mengantisipasinya gimana? Ya itu tadi, minta tolong mereka baca. Ketika mereka baca naskah kita itu, sebelum kita kirim misalnya ke penerbit misalnya, kita tanya, menurut kamu bully di sini gimana? Karena mereka bisa lebih jujur sih, mereka bisa bilang, ini mah udah sering Bun, di sekolah mah begini. Nah, kita harus cari solusi nih. Gimana caranya hal ini tidak terkesan, oh udah biasa. Jadi kita bikin adegan itu menjadi hal yang tidak boleh. Nah, di sini tantangannya, menyederhanakan bully tanpa mendeskripsikan. Saya pun sampai sekarang menghindari sebetulnya adegan bully ini, karena saya sampai sekarang masih bingung kalimat apa sih yang pas gitu loh.
Makanya saya membaca buku-bukunya Teh Ari Lilandari yang menggambarkan bagaimana dia mencoba menggambarkan bully itu dengan cara yang lebih soft gitu loh. Ya Uni, makasih. Ya, maaf ya dipanggil Amar. Iya. Saya matikan sudah. Siap. Ya, sebentar ya, Nak ya. Ya, silakan selanjutnya. Makasih ya, Mbak Vina. Oke, terima kasih Mbak Vina atas pertanyaannya, dan pertanyaan dari Mbak Vina ini saya sekaligus pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah habis, sudah lebih dari 30 menit ternyata, dan saya ucapkan terima kasih juga buat Mbak Dian yang sudah bersedia menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman, dan mohon maaf untuk teman-teman yang sudah raise hand maupun sudah menanyakan pertanyaannya di chat Zoom. Mohon maaf sekali tidak bisa untuk dijawab karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Nah mungkin nanti boleh nih dari teman-teman di sini, mungkin kalau yang mau nanya bisa nanya kemana nih Mbak Dian? Mungkin ada yang mau konsultasi ke Mbak Dian, boleh? Kenapa, Mbak? Maaf saya Kak. Iya, ini tadi ternyata banyak yang nanya. Oh iya, nih, ini mau di chatnya banyak banget ya. Mungkin dari teman-teman di sini kalau misalkan ada yang mau tanya ke Mbak Dian nih, kira-kira boleh nggak ya? Terus kalau misalkan boleh, nanya lewat mana nih enaknya? Oh, gini aja, kalau memungkinkan sama pihak SIP dirangkum dulu pertanyaannya. Kalau saya ada waktu, saya coba jawab. Nanti di-share aja di WA ya. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk itu. Kalau pihak SIP mau merangkum pertanyaan di chat ini banyak banget. Banyak sekali. Iya, dirangkum aja yang apa sih istilahnya itu. Kira-kira nanti mudah-mudahan saya punya waktu untuk jawabnya, saya share ke WAG. Saya kasih ke Mas Indra untuk di-share ke WAG. Oh ya, ini maaf nih ada sharing dari Gilang Satria. Ini bagus nih buat Mas Abid tadi ya. Maaf saya potong sebentar ya Mbak Resta. Gerakan Literasi Nasional itu bisa diakses di budi.kemendikbud.go.id. Ini teman-teman boleh silakan disimpan ininya, link-linknya. Ini link bagus banget dari Badan Bahasa. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu tentang Gerakan Literasi Nasional, bisa diakses di situ ya. Ini banyak banget. Terima kasih ya buat Mas Diva, Mbak Lina, Mas Gilang yang udah membagikan website-website bagus ini. Oke. Sekali lagi mungkin itu ya, ini PR dari Pak Indra nih, nanti untuk merangkum pertanyaan dari teman-teman yang sangat banyak gitu ya. Kalau saya baca satu-satu nggak sanggup nih baca semuanya gitu ya. Jangan-jangan bisa jadi buku tuh Pak Indra. Iya, kayaknya pertanyaannya bisa jadi buku nih. Ya, nanti jadi buku aja, nanti teman-teman bisa pesan gitu ya. Pertanyaannya jadi buku gitu ya. Iya, kayak gitu. Dan ini nanti mungkin akan dibantu oleh teman-teman dari SIP Publishing untuk merangkum pertanyaan, dan nanti akan dijawab oleh Mbak Dian nanti selanjutnya. Kalau ada waktu itu, semoga ada waktu ya Mbak Dian. Nah, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias nih sampai udah 9:30 ternyata ya, nggak kerasa masih ada 300 sekian peserta di sini yang masih stay tune sampai akhir. Dan mohon maaf kalau misalkan tadi belum sempat bertanya, sekali karena keterbatasan waktu. Mungkin kalau misalkan bisa di-extend gitu ya, bisa. Tapi karena udah malam juga gitu kan, mungkin ada yang mau istirahat. Jadi mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan lagi kalau misalkan SIP Publishing mau mengadakan acara ini lagi sama Mbak Dian lagi, mungkin bisa banget nih disambung lagi. Amin, mudah-mudahan. Iya. Oke, sekali lagi. Indranya garuk-garuk kepala ya. Iya, PR nih Bu. Iya. Nah, terima kasih juga untuk Mbak Dian yang sudah sharing banyak hal dari sini. Dan tadi saya sempat baca ada yang nanya, Mbak, ini materinya tadi boleh di-share nggak ya PPT-nya? Insya Allah nanti saya kasih ke Mas Indra ya, buat dibagiin ke teman-teman. Cuma kalau boleh untuk teman-teman aja, jadi jangan digunakan lagi untuk sharing ke luar. Maksudnya gimana ya? Karena saya bikinnya kan spesial nih buat SIP Publishing, jadi digunakan untuk kepentingan pribadi aja. Ya, semoga berkenan. Walaupun kalau dijadikan referensi, dicantumkan bahwa ini pernah di-sharing di acara SIP Publishing 22 Oktober 2021.
karena ini materi spesial dari narasumber spesial. Ya, saya Dan bikin susah khusus. gitu. Kalau misalkan, mungkin kalau tadi bisa dibilang, kalau misalkan bakal keluar itu bisa jadi buku nih, bisa diperdagangkan gitu kan, materi Iya. ini gitu kan. Karena ini spesial banget buat teman-teman yang di sini, jadi nanti akan di-share, tapi tolong untuk di-keep aja untuk konsumsi pribadi gitu ya, Mbak. Ya. Oke. Saya mohon maaf ya kalau ada salah. Mudah-mudahan apa yang saya sharing tadi bisa bermanfaat. Terima kasih buat Mas Indra dan Mbak Resta. Amin. Oke, karena waktu kita sudah malam dan sebelum kita tutup, mungkin kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu nih. Silakan teman-teman yang di sini menyalakan itu kameranya, kita akan foto bareng nih. Kita bakal lihat, kayaknya ini udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih di sini sebenarnya, cuman terhalang kamera aja. Mungkin kalau misalkan kita ketemu lebih asik lagi nih, tapi karena ya masih pandemi gitu ya, jadi kita sekarang ketemu via Zoom dulu. Nah, oke, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Nanti akan saya bantu untuk mengambil gambarnya. Ya, ada banyak banget slide-nya, ada 15 slide ya. Jadi agak memakan waktu nih. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Silakan untuk segera menyalakan kamera. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Oke, terima kasih Masya sudah bisa Allah. ucapkan. Banyak banget, masih ada 300 plus peserta di sini yang masih stay tune sampai akhir acara malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Dian dan juga Ekita Publishing yang sudah mengadakan acara yang luar biasa. Semoga dari sini bakal ada nih bibit-bibit calon penulis-penulis baru yang akan menerbitkan karyanya nanti di luar sana. Amin. Amin, amin. Dan berhubung kita sudah sampai di puncak acara, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila selama penyampaian acara di malam hari ini, Resta sebagai moderator banyak tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih, Mbak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dian, terima kasih. Sama. Terima kasih, Mbak Resta. Terima kasih. Terima kasih, Uni Dian. Terima kasih ya. Mbak Dian, jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya. Terima kasih Mbak Dian, ini materinya luar biasa banget dan saya mohon maaf banyak kekurangan. Nanti yang ikut di sini akan saya wajibkan follow ya, follow medsosnya Mbak Dian biar nanti bisa bisa mungkin ya jadi teman-teman gitu. Dan nanti untuk materi akan di-share di grup dan juga di YouTube ya untuk ini nanti bisa yang tadi kesulitan sinyalnya ada sekitar 200 lebih orang yang kesulitan sinyal nanti bisa menonton ulang di YouTube gitu. Ini saya tutup ya meetingnya, roomnya saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim.